Oke, selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi, kapanpun teman-teman menonton tayangan ini. Kita kembali lagi ke ulasan bulanan dari Court Astrologer Indonesia. Ya, hari ini ada kami bertiga di sini, saya Leo dan ada Vira di sini yang sudah sempat absen beberapa bulan yang lalu Ya, dan ini halo. kembali lagi. Kita Silakan. berjumpa lagi ya. Semoga tidak lupa dengan saya siapa. Memang ya, beberapa bulan ini sempat tidak aktif, tapi sepertinya saya akan mulai kembali aktif di sini. Jadi bagi yang belum tahu, salam kenal. Saya Vira M dari Vira Astrologer. Ada Instagramnya Vira Astrologer juga. Saya ikut lagi di rekaman kali ini. Ya, itulah Vira, founder dari Court Astrologer Indonesia dan juga Divinasi Meja Bundar. Jadi bagi yang mau belajar astrologi ya, yang nggak cuma mau denger-dengerin doang, bisa juga cek websitenya Vira. Di situ ada jasa konsultasi, ada kelas di virastrologer.com ya Vira ya. Iya, betul. Jadi website saya itu virastrologer.com. Di sana itu ada jasa konsultasi, ada 9 jenis jasa konsultasi, jadi bisa dipilih di sana. Ada juga tawaran kelas dari Divinasi Meja Bundar yang pengajarnya adalah kami bertiga yang ada di sini. Jadi ada Bang Leo, ada saya, ada Kak Almira juga. Nanti bisa dicek di situ kelas-kelasnya Divinasi Meja Bundar apa, nanti bisa dilihat juga materi-materi yang akan disampaikan apa kayak gitu. Jadi silahkan langsung cek ke website saya di virastrologer.com. Nah, ya, silakan segera cek virastrologer.com. Oke, dan satu lagi ada Kak Almira yang selalu menemani kita di sini. Silakan Kak Almira menyapa. Hai semuanya, selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang menonton YouTube channel YouTube ini. Ya, saya dari Almira Airi dan ya sama, saya juga termasuk pengajar di Divinasi Meja Bundar. Saya juga menawarkan jasa konsultasi, silahkan menghubungi IG saya dan juga berkunjung ke sana. Terima kasih. Ya, jadi Kak Almira ini bukan hanya bisa astrologi, tapi juga bisa healing, animal communication. Jadi cek aja halaman Instagramnya karena beliau itu multitalenta ya. Karena seorang Pisces rising mungkin jadinya memiliki banyak eh, kemampuan gitu ya. Oke, kita perkenalan dirinya sekian dan untuk saya sendiri oke, sebelum lupa silakan follow Bacot Nujum untuk ulasan-ulasan astrologi ya untuk bulan baru, untuk bulan purnama, untuk konsultasi silakan hubungi Bacot Nujum. Oke, kita kembali lagi ke ulasan soal bulan Mei 2025. Jadi lebih baik kita langsung lihat chartnya aja deh dulu sekarang. Jadi apa saja yang terjadi di Mei 2025? Nah, Sepertinya Mei 2025 ini mungkin ya kalau kita melihat bagi yang mungkin sudah pernah lihat transit di website ya Bang Leo ya itu diawali dengan cukup lambat. Jadi listnya ada Venus di Aries nanti di awal bulan, jadi kita masuk Mei langsung masuk dengan disambut dengan Venus di Aries, kemudian ada juga Merkurius masuk ke Taurus, kemudian kita berganti musim ya kalau nggak salah ya langsung ke hmm, Gemini ya, baru setelah ya. itu 3 hari berturut-turut kayaknya kita dihajar. Di Hmm, situ ada Saturnus masuk ke Aries, ada Merkurius kemudian pindah ke Gemini dan diakhiri dengan bulan baru ya di Gemini juga gitu sih. Jadi ya seperti nanti mungkin kita jelaskan bareng-bareng ini. hmm. Ini awalannya cukup lambat sih. Iya, awalannya cukup lambat, mungkin nggak terlalu banyak event. Eh, terus mungkin ya di akhir-akhir lah, menjelang akhir baru akan ada beberapa peristiwa dan ada satu peristiwa yang cukup krusial di situ yaitu masuknya Saturnus ke Aries nih. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Meskipun Saturnus masih akan balik lagi ke Pisces, tapi ini sudah akan menjadi suatu tanda-tanda yang cukup dark bagi kita semua. Nah, oke, tapi kita akan bahas dulu perlahan-lahan. Mungkin kita dari awal dulu kali ya. Dari Venus yang akhirnya udah balik lagi ke Aries. Jadi setelah kemarin
masuk ke Aries, dia retrograde ke Pisces, lalu di awal Mei ini dia masuk lagi ke Aries. Nah, kira-kira gimana nih Venus yang kembali lagi ke tempat di mana dia tuh detriment, terasing? Mungkin anak benefit dulu di sini, Kak Almira. Oke, kalau menurut aku nih, ini adalah ya sedikit tanda waspada dan juga untuk rambu-rambu kita ya. Kalau ketika Venus di Aries itu menempati posisi yang ya kurang menyenangkan buat Venus. Jadi kita harus lebih berhati-hati ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, berelasi, dan juga jika ada konflik, lebih untuk membawanya dengan ya kita jangan sampai membesarkan konflik tersebut karena itu juga salah satu tanda-tanda Venus sudah memasuki Aries itu. Ya, jadi jangan ngotot kali ya, dan jangan terlalu emosian. Nah, kalau menurut Vira bagaimana? Itu adalah saran yang bagus, tapi sepertinya agak susah karena dia bertemu juga dengan Mars, jadi langsung masuk, langsung dihantam nih si Venus sama Mars ya, yang ada di Leo juga, jadi kayaknya hasrat untuk bertikai itu malah semakin membara gitu, walaupun memang sebaiknya tuh kita agak berhati-hati sih dalam berbicara, bersosialisasi dengan orang lain kayak gitu. Selain itu mungkin ini juga bisa sebenarnya bisa bagus sih di satu sisi karena ini juga bisa memantik ambisi kita. Jadi kalau misalnya kita mau menyebar jaring-jaring relasi dengan orang lain tanpa ada ikatan emosional yang mendalam, mungkin ini saat yang bagus kayak gitu. Dan kalau pengen mendapatkan relasi dengan hasil yang cepat kayak gitu, ini mungkin saat yang bagus karena toh ini bisa jadi waktu untuk apa ya, melebarkan atau mengepakkan sayap ambisi kalian lah, mungkin seperti itu. Tapi di saat yang sama ya jujur aja relasi sih jadi kering ya kayak gitu, bener-bener kering. Jadi untuk ikatan emosional, untuk menghadapi apa namanya, orang lain kayak gitu tuh bukan seperti Venus biasanya yang mengedepankan apa ya, ikatan mendalam, kemudian ada pengertian. Enggak, mungkin jatuhnya jadi lebih kayak ini sekedar sosialisasi yang enak dipakai happy-happy atau hanya untuk tujuan tertentu. Di luar itu kayaknya enggak bisa terlalu apa ya, nggak bisa terlalu enak untuk bersosialisasi sih sebenarnya, kalau aku melihatnya sih seperti itu. Ya, mungkin menjadi sosialisasi yang canggung juga bisa ya, atau ya masing-masing ribut sendiri, tampil sendiri, tapi tidak membentuk suatu kesatuan atau keakraban yang menyenangkan, bisa dibilang begitu. Karena di sini Venus dan ya penguasanya berarti Mars berada di fire sign yang kering dan panas gitu ya. Oke, berikutnya kita akan loncat langsung nih ke tanggal 10, yaitu ketika Merkurius masuk akhirnya di hari ini, di tanggal 10 ini ke Taurus. Gimana nih kira-kira masuknya Merkurius dari Aries dan dia pindah ke Taurus? Menurut Vira gimana? Mungkin hanya perubahan gaya komunikasi sedikit sih kalau aku melihatnya. Jadi kayak ketika Merkurius ada di Aries itu semua serba cepat, serba tajam. Jadi kalau misalnya mau investigasi itu jadinya rasanya juga cukup tajam kayak gitu. Tapi di saat yang sama kata-kata pun jadi gampang untuk menyakiti hati orang lain. Mungkin jatuhnya seperti itu ketika Merkurius ada di Aries. Tapi ketika Merkurius ada di Taurus, dia tidak setajam itu walaupun tetap masih kering ya hitungannya kayak gitu. Jadi nggak yang mengungkapkan isi hati itu bukan dengan cara yang sangat membangun sesuatu atau sangat akrab gitu, tapi dia masihlah kering, jadi tidak ada keakraban di sana, tapi kata-katanya tidak setajam itu, mungkin lebih indah, mungkin lebih pragmatis juga, dan ada apa istilahnya stillness atau apa ya bahasa Indonesianya stillness itu bukan kemandekan juga ya, tapi kayak air tenang gitu sih modelnya, tapi karena dia di Taurus gitu loh, jadi tidak ada perubahan yang meledak-ledak, tidak seperti ketika Merkurius itu ada di Aries kayak gitu. Dan ini bisa berlaku juga sama
kegiatan transaksi, kegiatan pendidikan juga itu juga bisa berlaku dinamika yang sama. Kalau buat dari Bang Leo gimana nih sebagai anaknya Merkurius memandangnya? Ya, kalau aku sih sebetulnya merasa perubahannya ya beda sih memang moodnya Aries dan moodnya Taurus. Tapi aku merasa di sini di kedua tempat ini Merkurius masih belum bisa bekerja secara sempurna sih. Entah yang satu mungkin Merkurius akan terlalu ngotot, terlalu terburu-buru, terlalu cepat dalam berpikir. Sementara yang satu lagi bisa jadi terlalu lambat, terlalu keras kepala. Ya, memang aku masih menunggu Merkurius nanti yang di versi di akhir bulan, ya. Tapi untuk yang Merkurius yang di sini, ya oke lah. Mungkin Merkurius di Taurus lebih bisa digunakan untuk berpikir lebih tenang, lebih terencana, lebih eh, lebih merujuk ke hal-hal yang bisa diwujudkan gitu, ketimbang hanya menggagas. Jadi mungkin bagus juga untuk berpikir dan merencana. Kalau menurut Almira gimana nih? Aku setuju sih, tapi bisa jadi adalah suatu kondisi di mana ada rasa emosional, ada rasa emosi yang menggebu, ada rasa semangat yang menggebu, tapi bisa menyakiti orang lain. Tapi di satu sisi mungkin juga kita diharuskan atau ketika bertransaksi, ketika dalam komunikasi, ada tanggung jawab yang diharuskan, kita harus lebih berkomunikasi dengan ya lebih istilah lebih berseni lah atau lebih mencoba untuk mengharmonisasikan walaupun itu tidak akan bisa sepenuhnya terwujud. Jadi semacam ya kita mungkin di dalam bergejolak nih, kita di dalam rasanya tuh pingin meledak-ledak, tapi kita sadar kalau oh iya ya aku di depan itu harus lebih mengontrol kata-kata, harus lebih secara kata-katanya harus lebih indah ataupun bisa dibilang harus lebih damai lah untuk mencapai suatu kedamaian bersama orang lain. Itu bisa saja menjadi rutinitas yang ya sedikit menjadi tanggung jawab lah buat nantinya. Jadi ya, biar bagaimanapun mau itu di Aries atau di Taurus kita masih tetap harus berhati-hati dengan berkata-kata sih ya. Bagaimanapun Venus juga masih di Aries ketika Merkurius sudah masuk Taurus. Jadinya ya masih ada hal-hal emosional yang mesti kita kendalikan barangkali seperti itu. Nah, berikutnya tidak lama setelah Merkurius masuk ke Taurus, itu akan ada bulan purnama di tempat yang sangat aduhai bagi bulan, yaitu di Scorpio ya. Di sini antara tanggal 12 dan tanggal 13 lah ya kita di Indonesia, bulan terjatuh di Scorpio. Di situ mungkin dia kedinginan, terasing, menyendiri gitu. Banyak hal-hal yang kurang menyenangkan dan sangat emosional barangkali. Dan full moon ini dikuasai oleh Mars yang berada di Leo yang berapi-api, jadi mungkin banyak harus menjaga emosi nih di hari-hari ini. Gimana nih bagi seorang Scorpio rising di sini, Vira, kira-kira menanggapi full moon di sini gimana? Karena nggak boleh berkata kasar di sini. Saya hanya bilang ini bukan full moon yang bagus ya. Mungkin kalau dibawa ke konteks khususnya untuk Scorpio rising sendiri, ini full moon yang tidak menyenangkan tapi membawa kesibukan toh karena bagi Scorpio risingnya Marsnya ada di house 10 kan. Jadi dia akan membuat si Scorpio rising ini untuk lebih naik ke permukaan, jadi lebih tampil, lebih ada kesibukan mungkin terkait kerjaannya atau tentang apapun yang ingin dia buat lah kayak gitu. Jadi dipaksa untuk maju. Sementara di saat yang sama ada fluktuasi yang bisa dia alami sendiri dari dirinya sendiri dan itu bisa berkaitan dengan hubungan dia sama orang lain sih. Kayak gitu. Itu kalau konteks dari si Scorpio risingnya, full moonnya ini. Tapi untuk konteks yang lebih luas, mungkin aku agak melenceng sedikit ya. Kita agak kemandin sedikit di sini. Silakan. Full moon ini karena tadi aku bikinnya di WIB ya, di WIB dia jam 23.55 kayak gitu dia
Ascendannya tuh Aquarius kayak gitu. Jadi dia sebenarnya lebih ngomongin, memang masih berbicara tentang keadaan yang fluktuatif kayak gitu, tapi dia konteksnya lebih ke ada keadaan fluktuatif yang tidak menyenangkan atau bentuknya bisa jadi sebuah kekacauan yang akan mengenai orang-orang dalam kelas buruh, kelas pekerja, kelas pedagang, ataupun orang-orang yang berurusan dengan memang bidang kesehatan tapi lebih ke graveyard seperti pemakaman, kemudian forensik dan segala macamnya. Jadi lebih membawa sebuah kekacauan kayak gitu atau malapetaka ya, aku sebutnya kayak gitu bagi wilayah yang WIB atau GMT plus 7 karena aku tadi pakainya GMT plus 7 mungkin bagi Wita agak beda asendannya atau sama Aquarius. Jadi Pisces kalau di Wita. Nah, kalau di Wita kan Pisces, jadi dia mungkin temanya jadi berbeda, dia akan lebih mengenai tentang perairan kayak gitu dan tema-tema Pisces lainnya kayak gitu, dan dia juga bisa ngomongin tentang mungkin pembesar agama kayak gitu atau orang agama yang terkemuka kayak gitu, tentang kepercayaan dan segala macamnya, atau tentang tenaga pendidik dan segala macamnya, atau tentang hukum. Jadi ada pergeseran tema sih dari WIB dan WITA kayak gitu karena perbedaan jam tadi kayak gitu. Tapi konteksnya kalaupun kita lihat seperti di di WITA pun dia masihlah tetap membawa malapetaka karena si Saturnusnya sedang menuju terbit ketika hal itu terjadi. Jadi dia tetap membawa malapetaka. Kemudian kalau kita lihat dari transit di WIB, dia Aquarius rising, tetap ada Mars yang sedang terbenam. Jadi dia tetap menunjukkan ini tuh sebuah purnama yang fluktuatif dan membawa kekacauan di daerah tersebut sih, intinya tuh seperti itu. Jadi kita bisa expect dalam 2 minggu dalam kurun waktu sepanjang 2 minggu ketika purnama ini terjadi. Jadi purnama kemudian sampai 2 minggu selanjutnya atau setidaknya sampai bulan baru nanti kita bisa melihat ada mungkin kekacauan dan kondisi yang fluktuatif tapi bisa menyentuh golongan-golongan yang sudah saya sebutkan tadi. Itu kalau dari mandennya ya kayak gitu. Ya. Mungkin yang lain ada pendapat. Ya, mungkin ini makin angular maleficnya makin harus berhati-hati ya kita sepertinya. Iya. Nah, ya jadi ya inilah waktu-waktu yang fluktuatif karena memang pastinya moon yang fall itu tidak akan membawa kabar baik sih. Nah, kalau Almira sendiri, gimana? Kalau menurut aku nih kondisi yang ya ini dia dari mana dulu nih? Kalau dari secara chartnya sih aku juga setuju dan ini adalah masa-masa di mana kita harus berhati-hati, bertikai dengan orang, berhati-hati ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari orang lain. Ada kalanya kita mendapatkan ya semacam tanggung jawab dari orang atau semacam pekerjaan yang menumpuk tetapi dengan kondisi emosi yang tidak stabil, kondisi mungkin keadaan yang sudah lelah tapi dipaksa untuk melakukan banyak hal seperti itu. Ya, intinya kita harus ekstra berjaga-jaga lah di full moon kali ini dan hingga Iya. sesudahnya gitu. Nah, Ya mungkin untuk beberapa ya, terutama ya untuk Scorpio Rising atau Cancer Rising terutama lebih menjaga kesehatan lah di saat full moon. ya, oke. Ya, drama full moon ini mungkin yang nanti akan terungkap lewat peristiwa-peristiwa yang juga kemudian terjadi di tanggal-tanggal berikutnya. Nah, di sini aku mau memajukan lagi tanggalnya ke tanggal 21 itu matahari masuk ke Gemini, tapi nanti kita bahas bareng aja dengan new moon di Gemini, ya. Lalu di tanggal 25 di sini ada peristiwa besar yang sangat tidak menyenangkan, yaitu masuknya Saturnus ke Aries. Sedikit penjelasan, Saturnus ketika masuk ke Aries itu langsung berkedudukan fall. Dia mengalami kejatuhan. Di situ ada ya ketidakcocokan lah antara Saturnus dan Aries gitu ya. Sekalipun
Saturnus pada dasarnya kering dan Aries juga adalah tempat yang kering ya. Jadi itu justru memang memungkinkan makin terjadinya kehancuran sih sebetulnya karena kering dan kering gitu. Jadi persatuan itu makin sulit. Nah, jadi Saturnus ini akan beberapa bulan berada di Aries kira-kira sampai bulan September. Nah, jadi kita akan merasakan nih eh, dari transit Saturnus di Aries ini yang akan kita rasakan secara penuh sebetulnya baru pada tahun 2026 mendatang. Tapi di sekarang ini kita akan dapat teaser beberapa bulan. Nah, kira-kira teasernya ini bakal kerasa kayak gimana nih, terutama di awal transitnya ini. Silakan teman-teman yang ingin berkomentar. Mungkin Vira yang sepertinya sudah punya pendapat tentang Saturnus. Saya tidak punya pendapat sih karena itu akan sangat tidak menyenangkan ya. Namanya juga Saturnus, udah jelas dia pembawa malefik ya, walaupun malefiknya kadang bisa menjadi sebuah hikmah mungkin kayak gitu buat beberapa orang kayak gitu. Cuman tetap aja Saturnus yang memang menyimbolkan hal-hal tidak menyenangkan dari kehidupan ini kemudian seperti yang Bang Del bilang tadi jatuh, sehingga hal-hal yang dia signifikasikan pun menjadi jatuh juga. Dan ini baru preview ya istilahnya, atau teaser atau trailer bagi 2026 nanti yang benar-benar Saturnus masuk di sana dan nggak akan mundur ke Pisces lagi. Jadi kalau dari mundane astrology atau astrology of the world, Saturnus ini lagi-lagi menggambarkan lebih ke kalangan orang-orang seperti orang kaum buruh, kemudian kaum pedagang, kemudian orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang kecil dan orang-orang tua. Jadi orang-orang yang masyarakat yang dia sudah umurnya lansia kayak gitu. Itu yang digambarkan oleh Saturnus secara umumnya kalau dalam world astrology. Nah, ketika kejatuhan Saturnus ini terjadi walaupun hanya beberapa saat saja kayak gitu, kita akan bisa melihat penurunan kualitas bagi orang-orang tersebut, bagi orang-orang kaum buruh, kaum pedagang, ataupun orang-orang lansia dan orang-orang kecil atau orang-orang yang terpinggirkan. Terpinggirkan di sini konteksnya bisa dua, bisa orang yang benar-benar jauh dari pusat kota kayak gitu, bisa juga orang-orang yang di reject oleh society sih kayak gitu, atau orang-orang exile, orang-orang yang diusir atau tidak diterima oleh society. Jadi kita bisa melihat ada penurunan kualitas juga bagi orang-orang tersebut. Nah, penurunan kualitas ini karena dia toh Saturnus kering dan Aries itu juga lagi-lagi kering kayak gitu, penurunan kualitas ini akan lebih merujuk kepada adanya kehancuran karena Saturnus itu akan membawa kehancuran ketika dia yang dinaikkan adalah sifat keringnya itu sendiri. Jadi dia kayak tanah lah, tanah yang kering dan tidak subur itu tidak bisa ditanami, dan begitu pula bagaimana kita bisa melihat penurunan kualitas bagi kaum-kaum yang digambarkan oleh Saturnus kayak gitu. Jadi walaupun baru preview, baru sebentar kita melihatnya, kita bisa ya ini mungkin berkesinambungan dengan purnama tadi ya, ada berbagai macam kekacauan yang digambarkan di sana kayak gitu sih. Itu pendapat dari aku. Ya, jadi ya mungkin kita akan melihat tanda-tanda kehancuran mungkin ya karena ini juga terkait dengan working class ya, para buruh, dan kita sebelum ini sudah juga menyaksikan perang tarif yang sangat mengkhawatirkan ya, dan itu pasti akan mengenai eh, orang-orang dari kelas menengah ke bawah lebih dulu kan, hal-hal seperti itu. Jadi bisa jadi itu salah satu hal yang akan semakin panas nanti terjadinya. Nah, di sini juga meskipun belum terjadi, tapi ya masuknya Saturnus di Aries ini akan menjadi semacam awalan dari square ketiga ya antara Jupiter dan Saturnus gitu ya. Jadi di sini bisa jadi memang akan ada suatu peristiwa yang cukup panas mungkin terjadi terkait eh, orang-orang yang disebutkan oleh Vira barusan. Nah, jadi memang eh, harus berjaga-jaga sih untuk beberapa bulan ke depan barangkali. Nah, kalau menurut Almira gimana? Ya, menurut aku sama sih, tapi di sini karena ya masih berupa review ya, jadi kita masih bisa sekiranya mempersiapkan diri nih oleh teaser yang akan dimunculkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa bagian dari diri kita, tantangan hidup kita,
tergantung signifikator dari Aquarius dan Capricorn berada di mana, serta Saturnus berada di mana di chart kita. Di waktu itu bisa jadi banyaknya tanggung jawab ya yang kita harus sadar diri, tanggung jawab itu mungkin banyak terbengkelai atau kedisiplinan yang mulai menurun atau mungkin kurangnya batasan-batasan yang kita terapkan dalam mengerjakan suatu tanggung jawab. Ya, di situ adalah signifikator dari Saturnus yang fall di Aries. Jadi, kembali lagi ketika ada beberapa tantangan di dalam hidup kita, kita harus lebih menyikapi ya dengan ketabahan tentu saja, walaupun ketabahan yang mungkin banyak memuncakkan emosi-emosi karena bagaimanapun Saturnus tidak bisa terlalu mengandalkan kedisiplinannya seperti sebelumnya. Ya, ketabahan tuh akan jadi makin sulit ya nanti ketika Saturnus masuk Aries. Jadi makin banyak yang nggak sabaran, bisa dibilang. Nah, oke. Begitu untuk Saturnus di Aries. Mungkin kita akan bahas lagi nanti bulan-bulan ke depan karena masih akan terbentuk square antara Saturnus dan Jupiter. Nah, berikutnya kita pindah dulu nih ke berita yang setidaknya bagi saya sendiri ini cukup menyenangkan, yaitu masuknya Merkurius ke Gemini karena Merkurius akhirnya memasuki wilayah kekuasaannya. Ya, jadi Merkurius menjadi lebih gesit, lebih pandai dalam membagi-bagi tugas gitu karena ketika Merkurius masuk ke mutable sign, ya ada kemampuan lebih untuk lebih cekatan, untuk lebih teliti, untuk lebih banyak mengerjakan suatu hal, banyak hal sekaligus gitu ya. Dan di sini juga Merkurius tentu saja akan menyokong orang-orang yang memang dikuasai oleh atau dilambangkan oleh Merkurius gitu, misalnya jurnalis, penulis, riset, bisa juga pengajar, murid juga bisa gitu ya, orang-orang yang masih belajar. Jadi pedagang. Jadi Merkurius sebetulnya menyentuh banyak pihak yang berkaitan dengan pertukaran dan perpindahan informasi dan komoditi sebetulnya gitu. Jadi ini adalah waktu yang di satu sisi ya kalau kita bisa memanfaatkan eleksi ya atau pemilihan waktu menggunakan Merkurius di Gemini ini bisa jadi cukup bagus nanti kalau memang mau membuka usaha ya, tapi itu cerita nanti. Nah, kira-kira bagi teman-teman di sini gimana nih Merkurius masuk Gemini? Mungkin Kak Almira ada pendapat? Ya, ketika Merkurius di sini masuk ke Gemini, aku sih merasakan banyak obrolan yang bisa terjadi, banyak komunikasi, banyak transaksi, atau bisa jadi kita jadi lebih ingin melakukan banyak hal sekaligus kan. Bagaimanapun Gemini adalah mutable sign, jadi di situ mungkin ada spotlight dalam hidup kita yang sepertinya nih entah itu kegiatan jadi semakin riweh karena bagaimanapun ada Jupiter juga di situ walaupun di Trimen, tapi riwehnya ini masih bisa untuk ya kita kendalikan, masih bisa untuk kita selesaikan karena Merkurius di situ memasuki kejayaannya, memasuki bagaimana dia bisa mengontrol ya setidaknya tanggung jawab yang dia miliki. Nah, selain itu juga mungkin juga kita jadi lebih ingin cerewet kali ya ketika berkomunikasi dan juga ada kalanya kita jadi ingin kita tersorot karena bagaimanapun ya di situ ada matahari yang seakan kita ingin lebih tampil untuk berbicara di depan umum. Ya, jadinya lebih ramai, lebih cerewet gitu ya ketika Merkurius di Gemini. Nah, kalau menurut Vira gimana nih Merkurius masuk Gemini? Ya, kurang lebih sama dengan Kak Almira, walaupun mungkin di awal Merkurius masuk ke Gemini agak lambat ya, langsung kehantam Saturnus dulu. Jadi kita masih dalam tanda kutip masih mabuk dengan kemarin Merkurius yang di Taurus kayak gitu, baru kita bisa memanfaatkan kecepatannya dan detailsnya ketika dia di Gemini kayak gitu. Walaupun memang kayaknya masih agak sulit ya ketika Merkurius ada di dekat-dekat sama matahari kayak gitu, dia mungkin ada ketutup dengan tema-tema matahari. Jadi aku bisa malah berpikirnya seperti ini, tapi ini konteks yang agak luas ya, bukan untuk kita pribadi. Jadi mungkin ketika Merkurius masuk ke Gemini ada kelancaran untuk jurnalisme dan pemberitaan secara khususnya, tapi di saat yang sama
mungkin ada juga kemandekan dari kualitas beritanya mungkin jadi bagus kayak gitu, tapi ada kemandekan karena penghalangan dari Saturnus atau penghalangan dari aturan, bisa penghalangan dari atau dalam tanda kutip pembungkaman, itu bisa diawali seperti itu, kemudian pemberitaan-pemberitaan lain pun jadi bisa tertutupi oleh matahari atau kebutuhan ya bahasanya apa ya, kebutuhan atau kepentingan dari orang-orang besar. Jadi di awal Merkurius masuk ke Gemini itu bagus, sebenarnya Merkuriusnya tetap bagus kayak gitu, tapi jadinya ketika kita baca berita kita memang harus sangat detail apakah berita ini fabricated atau dibuat-buat atau tidak, karena dia ketutupan sama matahari. Jadi memang karena toh Merkuriusnya menyokong matahari di situ, jadi dia mungkin justru baca beritanya malah kayak seolah-olah menaikkan satu pihak dan segala macam. Itu bisa rentan terjadi sih ketika awal-awal Merkurius masuk ke Gemini. Kalau aku sih lihatnya gitu. Ya, jadi Merkurius di situ menjadi seseorang yang menjamu tamu ya, yang mungkin itu adalah sosok pemimpin dari suatu hal gitu ya, entah itu pemimpin negara atau apapun, ya yang bisa jadi tujuannya tidak terlalu bagus gitu ya. Ya, tapi Merkurius terpaksa menjalankannya karena ya dialah si tuan rumah di Gemini di situ. Oke, sekian untuk Merkurius di Gemini. Nah, besoknya lagi ada satu peristiwa bulan lagi yang terjadi uh, di tanggal 27 ya. Ya, ini Newmon di Gemini. Newmon di Gemini berkonjungsi hampir uh, berkonjungsi dengan Merkurius di sini. Ya juga membentuk sextile dengan Saturnus. Tapi secara umum ini adalah new moon yang boleh dibilang cukup cerewet seperti yang Kak Almira bilang tadi soal masuknya Merkurius di Gemini. Jadi bisa jadi agak ramai berita di sini yang bisa kita rasakan. Mungkin juga terkait dengan tema-tema Saturnus juga yang tadi disebutkan oleh Vira juga di sini. Ya, ini bisa jadi bukan new moon yang tenang ini. Ini malah new moon di mana kita akan banyak berbincang-bincang, mungkin banyak berdiskusi, banyak merencana, akan banyak melakukan berbagai hal gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Vira melihat new moon ini? Saya pakai kacamata World Astrology aja ya. Mm-mm. Oke, untuk bulan barunya sendiri, sebenarnya seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Leo dan Kak Almira tadi ya, bahwa dengan adanya Merkurius di Gemini ini akan jadi ramai dan penuh suara lah, istilahnya seperti itu. Tapi di saat yang sama, balik lagi, tadi saya ketika kita baca bulan purnama di Scorpio, saya menunjukkan adanya Mars yang angular itu mensignifikasikan bencana atau malapetaka. Sekarang kita melihat di sini ada Mars yang juga angular lagi, kayak kita ada Mars di Leo di first house. Jadi sama temanya, masih membawa sebuah kerusuhan atau kericuhan kayak gitu. Walaupun dia nggak separah yang purnama tadi, karena memang purnamanya itu udah jelas, purnama di Scorpio itu jarang sekali bagus ya kayak gitu. Kalau ini adalah bulan baru yang ricuh, bukan malapetaka. Jadi dia tidak sefluktuatif itu, justru keadaan tuh terasa sangat stagnan, sangat stabil dan stagnan. Jadi ricuhnya adalah karena stagnan ini tidak bergerak kemana-mana, terkesannya jadi seperti itu, sehingga muncul berbagai macam kericuhan kayak gitu. Dan kericuhan ini lebih terkait dengan tentang sosok-sosok orang besar, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin pemerintahan, ataupun orang-orang yang punya jabatan tinggi kayak gitu. Dan ini bisa berbicara tentang adanya hukuman ataupun adanya perjanjian di antara orang-orang besar itu yang sehingga memicu sebuah kericuhan kayak gitu. Kemudian ini juga ada muncul perjanjian dagang, ini bisa antara orang-orang konglomerat atau oligarki kayak gitu yang tadinya berusaha ditutupi tapi kemudian terbuka ke pihak publik sih, kurang lebih seperti itu, sehingga kita akan dipertontonkan kericuhan mereka-mereka ini yang bergerak sendiri seolah-olah tidak memperdulikan
bagaimana sih kalangan kelas menengah ke bawah kayak gitu. Sebenarnya itu sih inti dari bulan baru ini kayak gitu. Ya, jadi ya kita akan menantikan bulan baru yang penuh kericuhan dalam berita lah ya, bisa dibilang. Di sini juga ini ya, karena apa ya, memang chartnya juga Leo Rising ya, jadinya memang banyak ngomongin soal pemimpin negara gitu ya. Lebih apalagi ada Mars di Leo itu benar. Mars masuk Leo itu sebenarnya kalau dalam world astrology sendiri dia lebih ngomongin adanya kericuhan ataupun serangan terhadap ruler, mereka sebutnya seperti itu kalau zaman dulu. Dan mungkin ini karena Marsnya dengan cara seperti ini, Marsnya juga membawa tema Scorpio yang di House 4 ini juga bisa berkaitan dengan tanah, properti, ataupun hasil bumi sih sebenarnya. Jadi kericuhannya bisa berpusat di sekitar hal-hal tersebut gitu. Ya, ya. Oke, kita akan menyaksikan kira-kira apa yang terjadi nih. Kalau menurut Kak Almira, kira-kira gimana dengan new moon di Gemini ini? Oke, karena Kak Fira sudah memberikan penjelasan secara mandin astrologi, saya akan kembali ke tema-tema general yang bisa terjadi pada chart kita masing-masing ya. Di sini sih saya setuju ya, ini adalah new moon yang ramai, new moon yang riweh. Walaupun awal terasa lambat, walaupun awal terasa tanggung jawab atau beban yang banyak, tapi bisa jadi ini adalah awal mula dari beban-beban tersebut dimulai. Bagaimana kita mempunyai banyak tanggung jawab, kita jadi bingung untuk mengatur kedisiplinan, tapi ini juga bagaimana kita mempunyai banyak aktivitas yang harus diselesaikan secara sekaligus ya, walaupun karena Merkurius masih berada di Gemini, tempat berjayanya hal-hal tersebut bisa terselesaikan sih dalam ya awalan baru ini, tetapi bagaimanapun jadi ada rasa ingin berkomunikasi yang berlebih, bisa jadi ya ada beberapa misal nih suka belajar-belajar, jadi banyak yang ingin dipelajari atau berkomunikasi dengan banyak orang, atau mungkin awalan tanggung jawab yang seperti saya bahas tadi, jadi ala mutable sign yang dia bisa ke tempat A, dia bisa ke tempat B, dia bisa mempunyai pekerjaan A, B, C, D, yang itu menjadi awalan baru yang kita rasakan di chart kita masing-masing. Ya, jadi intinya ya kita siap-siap aja sibuk di new moon ini. Jadi biasanya new moon mungkin waktu untuk rehat dulu, untuk mikir dulu. Ya kali ini kayaknya nggak bisa nih karena segala hal bisa jadi cukup ribut. Nah, oke, itu untuk ulasan transit dan juga full moon, new moon di bulan Mei. Berikutnya kita akan em, melakukan delineasi pembacaan untuk masing-masing rising sign. Mungkin kita setel ini ke tanggal full moon aja kali ya. Gitu. Kita akan mulai dari Aries rising. Oke, Aries rising nih akan kedatangan tamu nih di akhir bulan dan itu bukan tamu yang menyenangkan sepertinya gitu, dan ini Aries rising pasti akan menjadi yang paling terganggu karena nanti Saturnus berpindah ke Aries, dan tapi sebetulnya dari awal bulan juga udah ada Venus sih yang di situ menjadi tamu yang nggak nyambung juga bagi Aries rising. Jadi kayaknya Aries rising ini di sepanjang Mei ngurusin tamu-tamu yang nggak nyambung gitu ya. Nah, meskipun rulernya sendiri ada di house kelima, jadinya cukup eh, ada kesempatan sebetulnya untuk mencari hiburan mungkin, mencari cinta mungkin, menjalankan hobi mungkin. Dan untuk full moon-nya itu terjadi di house ke-8 dan new moon-nya itu terjadi di house ketiga. Nah, kira-kira gimana nih Aries rising di bulan Mei ini menurut Vira gimana? Ini saya dipilih karena anak Malefik itu ceritanya. Iya, begitu sih memang. Baik, ya seperti kurang lebih yang sudah dijelaskan sama Bang Leo tadi ya, Aries Rising untuk bulan Mei ini banyak kedatangan hal-hal dan orang-orang yang bukan hanya nggak nyambung sih, rasanya kayaknya bawa memicu emosi sih, justruan kayak gitu. Terutama dari awal bulan dia udah kedatangan Venus, dan di sini Venus untuk Aries Rising adalah tentang orang lain, baik itu pasangan, teman, ataupun rekan kerja, ataupun apapun orang-orang yang dia hadapi lah intinya kayak gitu, itu mem, ya membuat emosi sih sebenarnya kayak um,
pada akhirnya agak kesulitan bagi si Aries Rising ini mempertahankan sosialisasi biar dia tidak memutus hubungan sosialnya dengan orang-orang itu kayak gitu. Dan kemudian dia nantinya akan kedatangan juga sama Saturnus walaupun hanya sebentar kayak gitu, sekejap saja. Itu akan lebih diminta untuk melihat lagi apa sih yang ingin kalian buat di dunia ini, apa sih yang pengen kalian jadikan di dunia ini, terus harapanmu apa, cita-citamu apa, dan bagaimana sih sebenarnya hubungan kalian dengan orang-orang sekitar, terutama dengan teman-teman kalian atau rekanan kalian itu sebenarnya bagaimana, sudah sesuai fungsinya atau tidak, apakah melewati batas atau tidak, kayak gitu. Itu diminta untuk melihat, menelaah dan berefleksi sih kayaknya dengan adanya Saturnus di situ gitu. Nah, sementara itu si Aries Rising ini sebenarnya punya kesempatan untuk bersenang-senang ya, sampai nanti Mars keluar dari Virgo kayaknya masih lama. Sorry, keluar dari Leo tuh kayaknya masih lama ya ke Virgo-nya kayak gitu. Jadi walaupun kalian ketemu banyak orang-orang yang nyebelin dan mungkin kerjaan juga lagi rasanya bisa bikin putus harapan kayak gitu, tapi kalian punya kesempatan untuk berpelesir, bersenang-senang kayak gitu. Kalau kalian sedang menggebu-gebu PDKT sama orang, ini adalah waktu yang cukup menyenangkan untuk itu, atau kalian pengen mendalami hobi kalian, itu juga cukup menyenangkan kayak gitu. Walaupun kalau kalian punya anak, buat Aries Rising yang punya anak ini hati-hati, bisa bikin agak emosi sama anaknya sih. Jadi kalian bisa salah paham kayak gitu, tuh rentan terjadi dengan matahari juga masih di Taurus kayak gitu. Nanti ketika mataharinya pindah ke Gemini kayak gitu, komunikasi dengan anak jadi agak lebih enakan sedikit-sedikit ya kayak gitu, karena kalian sama anak juga masih cenderung keras kepala kayak gitu sih. Itu kemudian untuk dimulai dari purnamanya yang terjadi di 8th house ini, jelas ya kalau kalian ngikutin videonya Court Astrologer Indonesia dari dulu, jelas ini adalah tentang pengeluaran kayak gitu. Pengeluaran ini berkaitan dengan hobi kalian, jadi kayaknya kalian justru boros gara-gara entah pengen jajan lah, entah pengen apa, belanja-belanja menyenangkan diri sendiri, nggak salah, tapi jadi boros kayak gitu, dan pengeluaran kalian jadi ekstra besar di situ. Ini juga bisa berkaitan pengeluaran untuk badan kalian, bisa untuk kesehatan, kecantikan dan segala macamnya, beli baju baru dan segala macamnya, itu juga bisa pengeluarannya lebih ke arah situ kayak gitu. Terus ya pokoknya ketika deket-deket purnama nanti hati-hati boncos sih kayak gitu. Dan yang terakhir, dengan adanya bulan baru di Gemini yang ada di House 3 ini, menjadi awalan baru untuk menata lagi apa sih kegiatan kalian sehari-hari, jadwal yang harus diperbaiki apa. Ini juga bisa menjadi awalan baru untuk membuka komunikasi dengan orang sekitar, terutama dengan saudara kalian kayak gitu. Dan ini juga bisa menjadi, kalau kalian mau belajar sesuatu, ini bisa menjadi awalan kayak gitu sih di situ, karena toh ini berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari, keseharian kalian gimana, pembagian waktu sehari-harinya kayak gimana. Kalau buat Aries Rising dari aku itu sih. Ya, jadi nggak cuma ada tamu-tamu yang kurang menyenangkan, tapi toh masih adalah kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bisa dicari di luar sana buat para Aries Rising. Asal jangan terlalu boros. Nah, Kak Almira, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit saja sih. Mungkin bagi Aries Rising, karena ini banyak situasi dan kondisi yang jadi kurang menyenangkan dan membawa tantangan buat para Aries Rising, ya emosinya akan sering meluap-luap, bisa jadi untuk beberapa tahun ke depan ketika Saturnus sudah berada di angular di house 1. Mungkin kata sabar terdengar klise bagi para Aries Rising, tetapi bagaimanapun tantangan tersebut memang harus dihadapi, lebih menjaga kondisi kesehatan, dan juga ya ada kalanya nanti pekerjaan sering membuat riweh, sosialisasi jadi kurang menyenangkan, bisa dialihkan hobi-hobi yang dirasa Aries Rising itu bisa membawa lebih ketenangan dalam dirinya, atau mungkin ya berhobi sendirian pun tidak masalah sih, karena sosialisasi dan pertemanan di dalam jangka waktu yang lama tidak akan membuat Aries Rising ini nyaman. Ya, jadi ya hati-hati dengan pertemanan itu sih ya, tema yang mungkin bukan hanya di bulan ini tapi juga di bulan-bulan berikutnya. Itu sih yang para Aries Rising harus lebih perhatikan. Oke, sekian untuk Aries Rising. Kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Taurus Rising.
di sini Taurus rising, eh, Venus masih akan berada di Aries ya, di sepanjang bulan gitu. Ya, ya kita merujuk ke Venus karena Venus adalah penguasa Taurus di sini. Dan full moon itu terjadi di house ketujuh. Di sini full moon yang cukup negatif untuk urusan relationship. Lalu juga ada new moon di house kedua. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Almira dulu deh? Kalau menurut aku sih ini bisa jadi waktu ya untuk Taurus Racing. Ada kalanya hal-hal jadi lebih melelahkan juga karena Venus akan berada di house 12-nya memasuki Aries. Lebih banyak disarankan untuk istirahat karena ketika full moon-nya itu bisa jadi banyak orang-orang menyebalkan buat dia, banyak orang-orang yang akan menguras fisiknya, tenaganya, energinya. Walaupun di sini pada ketika nanti musim Gemini, ya hati-hati boros, hati-hati pengeluaran, hati-hati juga banyak pengeluaran untuk orang lain, tentang untuk pengeluaran rumah, ada untuk kesehatan juga yang harus lebih diwaspadai, dan untuk Taurus Racing memang akan lebih ribah, banyak merenung mungkin, atau mungkin ya banyak introspeksi diri karena emosi-emosinya sedang memuncak di alam bawah sadarnya. Jadi mungkin kalau bukan merenung, mungkin mengamuk ya sendirian gitu. Nah, Ya, mengamuk sendiri. ya kalau menurut Vira bagaimana Taurus rising? Taurus rising ya, highlightnya tetap sebenarnya kurang lebih sama dengan Kak Almira yang sudah Kak Almira jelaskan tadi, tapi paling tambahan saya adalah masuknya Saturnus ke Aries itu bisa bikin kalian rentan mimpi buruk sih sebenarnya. Tambahannya cuma mau di situ. Selain mimpi buruk, itu bisa bikin kalian mudah cemas, mudah merasa gelisah dan segala macamnya. Tadi Kak Almira sudah mengatakan tentang kesehatan ya, itu bisa jadi semakin heavy ya temanya, semakin berat temanya dengan ada Venus dan ketambahan Saturnus di sana kayak gitu. Terus saya mau loncat langsung ke purnamanya aja dulu di sini di Seven House. Tadi Bang Leo sudah kasih teaser ini tentang relationship ya. Jadi relationshipnya bisa dengan pasangan, bisa dengan rekan kerjasama, bisa dengan pembeli atau penjual ataupun orang-orang yang kalian hadapi. Yang jelas ketika purnama ini terjadi, bisa sih kegiatan itu dilakukan, bisa sih sosialisasi itu terjadi, tapi hasilnya nggak bagus kayak gitu. Dan orang yang kalian hadapi itu cenderung bukan membingungkan, tapi tujuannya apa dan tindakannya apa tuh jadi buat kalian terasa ini orang mau ngapain sih sebenarnya. Jadi kalian rentan defensif ketika ketemu sama orang lain sebenarnya sih itu sih dengan purnama di second house itu. Kemudian saya singkat aja karena tadi Kak Almira udah cukup jelas jelasinnya gitu ya. Dan yang terakhir di bulan barunya ini pembaruan soal keuangan, tapi pembaruan keuangan ini akan lebih merujuk ke kondisi fisik kalian, kesehatan tadi sudah dijelaskan, itu juga bisa ke arah penampilan kayak gitu. Jadi selain itu juga mungkin lebih bagaimana sih mengatur keuangan kalian, lebih ke situ sih untuk Taurus Rising. Ya, ya mungkin di sini Taurus rising sebetulnya lagi nggak pengen ketemu orang, tapi ya kedatangan orang terus ya yang kurang menyenangkan, entah dalam romansa ataupun dalam di ranah profesional gitu. Jadi ya mungkin ya sama-sama harus bersabar juga sih seperti Aries rising. Oke, sekian untuk Taurus rising. Kita akan meloncat ke berpindah ke sign berikutnya yaitu Gemini rising. Oke, Gemini rising dikuasai oleh Merkurius yang akan berpindah dari Taurus ke Gemini. Jadi di paruh awal bulan dia akan berada di sebagian besar di sebagian besar Mei sebetulnya. Dia akan berada di Taurus, lalu baru pada tanggal 26 dia akan pindah ke Gemini. Jadinya sebetulnya kecepatan para Gemini rising ini agak kurang pada saat bulan Mei. Baru pada saat akhir kali ya. Jadi bisa jadi lebih gesit, bisa jadi lebih multitasking. Sementara
di sepanjang Mei, karena masih di Taurus, masih di house ke-12, itu bisa jadi lebih pengen pengen lebih banyak menyendiri mungkin, atau berkutat dengan eh, ketenangan mungkin, ya otomatis juga kesendirian, tapi juga hati-hati dengan misalnya keberadaan musuh-musuh tersembunyi misalnya ya. Apalagi di situ Merkurius juga bisa mewakili gosip-gosip tersembunyi gitu yang bisa berdatangan gitu ya dan mengusik kehidupan para Gemini Rising. Tapi sebetulnya mood Gemini Rising di sini kurang lebih sama dengan Taurus Rising, yaitu eh, adanya ketidakinginan untuk muncul ke publik gitu. Dan juga sekalipun nanti Merkurius sudah masuk Gemini pun di akhir bulan Merkurius masih bersembunyi di balik matahari, jadinya itu pun sebetulnya belum waktu yang teramat prima untuk menampilkan diri, mempresentasikan diri, tapi setidaknya di akhir bulan sudah bisa lebih cepat dalam berpikir, sudah bisa lebih tanggap, sudah bisa lebih multitasking. Gitu. Dan selain itu juga kita bisa menilai full moon-nya yang terjadi di house ke-6. Nah, house ke-6 bisa terkait dengan penyakit, bisa terkait dengan pekerjaan. Nah, jadi hati-hati sakit karena terlalu capek atau melakukan hal-hal yang terlalu berisiko, ya harus juga bisa membatasi kerja di sini dan bisa jadi juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kurang berkualitas gitu ya. Jadi di sini Gemini Rising benar-benar harus memilah-milah sebetulnya pekerjaan mana yang harus dilakukan dengan perfeksionis dan pekerjaan mana yang ya udahlah gitu ya, nggak usah mengorbankan diri untuk kemudian eh, jadinya capek sendiri dan malah jadi sakit gitu. Dan mungkin untuk Gemini Rising yang punya hewan peliharaan bisa bisa lebih berjaga-jaga lah, mempersiapkan diri. Siapa tahu hewan peliharaan kalian agak-agak kurang sehat pada saat full moon nanti di pertengahan bulan. Nah, untuk new moon-nya di Gemini, nah kebetulan nanti new moon-nya kan akan ada Merkurius juga di Gemini, eh, ada moon, ada sun pastinya karena new moon, jadinya ini bisa jadi awal baru bagi diri sendiri sebetulnya. Ya udah pertengahan tahun sih, tapi jadinya tetap New Year New Me sih bagi Gemini Rising. Jadi ini bisa jadi awal motivasi baru bagi Gemini Rising mungkin, memikirkan penampilan baru mungkin, suatu kebiasaan yang sehat yang baru bagi Gemini Rising. Di sini banyak hal yang bisa dimulai baru sih. Mungkin setelah sebelumnya, ya setelah sebelumnya berkutat dengan kesendirian, mungkin Gemini Rising bisa mulai traveling mungkin karena biar gimana pun Sun juga terkait dengan travel bagi Gemini Rising. Dan mungkin kalau kita mau membahas Saturnus yang masuk ke Aries, ya di sini Gemini Rising ya entah bisa sudah terasa atau belum, bisa jadi akan merombak wilayah pertemanan dan ya Saturnus juga akan membuat Gemini Rising bisa jadi lebih pesimistis ya dengan dia berada di eh, house 11. Jadi mungkin ini bisa membawa keseriusan, tapi juga bisa membawa kehancuran dalam pertemanan. Jadi mesti hati-hati nih Gemini Rising. Bukan hanya di bulan ini. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau menambahkan? Eh, Vira mungkin? Sedikit aja ya, karena Bang Leo udah sangat lengkap sih membahasnya. Jadi aku hanya menambahkan sedikit dengan Saturnus yang masuk ke situ, selain dia mengurangi mungkin seperti kayak menyaring pertemanan gitu ya jadinya kayak gitu, dan membuat si Gemini Rising jadi agak pesimis, itu juga bisa memilah lagi harapan apa yang ingin direalisasikan dalam kehidupan mungkin ya kayak gitu. Jadi ada cita-cita atau mimpi apa sih yang dipunyai atau dimiliki, dan itu disaring lagi mana yang akan berhasil, mana yang ya sudah ditinggalkan saja. Tambahanku cuma itu sih, Bang Leo. Ya, atau bisa dibilang harapan mana nih yang layak dihancurkan saja. Nah, ya kalau Iya. kalau Almira kira-kira gimana Gemini Rising di bulan Mei ini? Apakah ada tambahan? Nah, sebenarnya sih sudah lengkap, tapi ya
aku akan seperti Kak Mira meng-highlight yang Saturnus masuk ke Aries. Ya, selain pertemanan lebih terfilter, ada pilah-pilah, tapi hati-hati para Gemini Rising mungkin bisa jadi banyak tanggung jawab nih dari rekan-rekannya atau teman kerjanya atau mungkin ya bagian pertemanan dia lah. Dan juga seperti Bang Leo bilang, mungkin ada harapan-harapan yang sudah tidak relevan lagi harus dihancurkan gitu dan ya walaupun mempunyai harapan baru pun terasa pesimistis gitu. Jadi Ya, untuk para Gemini Rising memang harus tetap tegar dan tambah untuk membangun harapan beberapa tahun ke depan. ya, mungkin Itu saja. ya sudah tidak bisa terlalu muluk-muluk dalam bermimpi lah bisa dibilang Gemini Rising. Ada yang mau ditambahkan, Vira? Saya lupa mau nambahin untuk Gemini Rising dengan masuknya Saturnus ke Aries sebagai preview, hati-hati keuangan dan ketika berkaitan sama utang piutang atau kredit ya. Itu aja sih tambahannya, lupa tadi. Ya, karena karena ruler house 8 juga ya. Ya mungkin eh, itu juga hal yang perlu diperhatikan sih. Jangan jangan utang dengan orang lain. Oke, itu untuk Gemini Rising. Kita akan pindah ke sign berikutnya yaitu Cancer Rising. Nah, di sini Cancer Rising kita langsung ke full moon-nya aja yang terjadi di house kelima dan itu bisa mengusik beberapa hal, misalnya yang sudah punya anak, ini mesti hati-hati banget dengan kesehatan anaknya dan juga mungkin dalam relasi berpacaran ini atau ya dating life, love life ini juga bisa jadi ada suatu gesekan-gesekan yang tidak menyenangkan gitu ya dan bisa jadi ada kekecewaan juga dalam melaksanakan kesenangan dan hobi. Lalu new moon-nya terjadi di house ke-12. Ya, ini new moon yang terjadi di house ke-12 itu memang selalu misterius. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, tapi di sini nanti kan ada Merkurius ya. Jadi ini kayaknya lebih mesti berhati-hati lagi dengan gosip mungkin, musuh-musuh yang tersembunyi. Nah, kira-kira gimana nih? Vira dulu deh buat Cancer Rising. Oke, untuk Cancer Rising di bulan Mei ini ya kita langsung pertama ke purnama dulu kali ya. Di sini purnamanya tadi udah dibilang sama Bang Leo, keywordsnya ini bisa berkaitan dengan anak. Kalau kalian sudah punya anak, ini bisa berkaitan dengan dating life. Kalau kalian sedang PDKT atau sedang pacaran kayak gitu, ini bisa berkaitan dengan kehamilan karena kehamilan itu juga berkaitan dengan anak kayak gitu. Kalau kalian bekerja di bidang seni, bagi Cancer Rising yang bekerja di bidang seni, ini bisa berkaitan dengan karya-karya kalian juga di situ, di mana kita sudah tahu tadi purnamanya tidak menyenangkan, jadi tema-tema tersebut itu akan datang dengan cara yang tidak menyenangkan bagi kalian. Ada kekacauan, bisa di situ ada pergesekan juga bisa terjadi di situ kayak gitu. Dan itu bisa berimbas kepada secara tidak langsung ya, itu akan berimbas kepada bagaimana sih satu keuangan kalian, yang kedua itu bisa berimbas kepada orang-orang yang mungkin kalian anggap sebagai support system atau support system kalian secara garis besarnya itu bisa berimbas ke sana, dan itu juga bisa berimbas kepada reputasi kalian terhadap profesi yang kalian jalani ataupun karir ataupun usaha yang kalian miliki, secara nggak langsung dia akan berimbasnya ke sana kayak gitu. Kemudian untuk bulan barunya ada pembaharuan baru tapi kok di house 12, jadi ini mungkin pembaharuan baru dengan memperbarui orang-orang yang tidak suka sama kalian sih jatuhnya ke situ, atau lebih ke rumor-rumor baru yang muncul buat kalian dan itu tidak menyenangkan, itu juga bisa. Ini juga ada pembaharuan terhadap kecemasan yang kalian miliki, jadi ada tema topik kecemasan lain yang muncul kayak gitu, itu juga bisa menjadi tema untuk bulan barunya kayak gitu. Selain itu dia juga ada pembaharuan bisa tentang memilah lagi jadwal kesehariannya kalian, atau pembaharuan lepas komunikasi dengan orang sekitar atau dengan saudara, itu juga bisa muncul di sana. Kemudian highlight satu lagi untuk Cancer Rising itu juga lagi-lagi adalah Saturnus yang mampir ke Aries dan itu ada di house 10 kalian. Jadi ini bisa menunjukkan mulai ada kelambatan atau penurunan terhadap karir atau profesi yang kalian miliki atau usaha kalian kayak gitu, walaupun hanya sebentar tapi kemandekan itu akan cukup terasa dan itu bisa mengacaukan pola keuangan kalian, apalagi ada
Mars yang ada di Leo itu ngomongin tentang kalian rentan bakar-bakar duit kayak gitu atau buang-buang duit kayak gitu tuh rentan terjadi dan itu bisa berkaitan dengan karir. Walaupun memang di saat yang sama karir kalian itu atau profesi kalian masih bisa menghasilkan atau usaha kalian masih bisa menghasilkan, tapi itu sangat-sangat kering alias agak seret ya jadinya keuangannya di bulan Mei ini kayak gitu. Dan itu juga bisa ngomongin ketika Saturnus masuk ke Aries itu kalian ketemu sama orang-orang yang menyebalkan. Mungkin orangnya ini tidak seperti Aries rising atau Taurus rising, itu mungkin bukan pasangan, bukan rekan kerja sama, tapi bisa orang yang lebih tua, mungkin orang tua, tante, om, dan segala macamnya, kerabat yang lebih tua bisa, atau atasan yang lebih tua itu juga bisa, dan itu agak susah untuk dilawan bagi si Cancer Rising karena mungkin terpaut dengan usia dan segala macamnya. Kayak gitu sih dari aku untuk Cancer Rising. Ya, jadi sebetulnya pada intinya bulan Mei ini intens banget ya buat Cancer Rising karena sepertinya agak sedikit tensi untuk kebahagiaan. Nah, kira-kira mungkin di sini Almira bisa memberikan anjuran kira-kira bagi Cancer Rising ini lebih baik bagaimana? Yang utama sih buat aku saran untuk Cancer Rising adalah lebih menjaga kesehatan, terutama di sekitaran purnama karena di situ juga ya bulan sedang fall, jadi mungkin banyak emosi yang dipendam, banyak hal-hal yang membuat dia merasa nggak nyaman terkait sosialisasi, terkait tanggung jawab, terkait kerjaan, atau bisa jadi ketika kondisi Venus lagi berada di house 10-nya, ada rasa rekan-rekan kerja yang kurang menyenangkan, ada sosialisasi dalam pekerjaan yang ya tidak membuat dia nyaman, dan juga mungkin orang-orang rumah yang sekiranya dia membuat tidak semakin nyaman, atau kondisi rumah yang ya malah memicu emosi buat para Cancer Rising ini. Dan ya ketika bulan baru harus diwaspadai ketika sosialisasi itu jadi kurang harmonis, bisa jadi itu memicu musuh-musuh baru atau orang-orang yang tidak menyukai dia di belakang layar. Itu juga bisa menambah tema keriuhan buat para Cancer Racing. Tapi bisa jadi itu karena berada di host 12, jadi ya Cancer Racing jadi lebih mager mungkin, bisa jadi lebih banyak introspeksi diri walaupun penuh dengan emosi, dan jadi banyak hal-hal kurang menyenangkan di dalam hidup Cancer Rising. Dan juga perlu diwaspadai ketika Aries sudah ketika Saturnus sudah memasuki Aries, jadi banyak tanggung jawab pekerjaan yang untuk beberapa tahun ke depan memang sangat menantang bagi para Cancer Rising. Jadi tetap berjaga kesehatan, tetap berjaga untuk ya memilah-milah sosialisasi sajalah daripada tidak nyaman, daripada sering emosi. Ya, jadi Cancer Rising, ya mungkin kalau lebih baik sendirian dulu gitu daripada mengundang orang-orang yang kurang menyenangkan ke dalam hidup kalian. Oke, sekian untuk Cancer Rising. Kita akan meloncat ke sign berikutnya, yaitu Leo Rising. Nah, di sini Leo Rising masih akan berkutat dengan Mars di house pertama. Ya, semua orang merasa senang ketika Mars keluar dari Cancer, tapi mungkin tidak Leo Rising karena terutama bagi Leo Rising yang lahirnya siang ya, karena malah akan menambah eh, stres, tekanan, dan bahkan konflik di dalam hidup Leo Rising. Nah, selain itu juga matahari akan berpindah ke Gemini di paruh sepertiga akhir lah bulan Mei, dan selain itu full moon terjadi di house keempat. Nah, ini bisa jadi ada yang goyah dalam fondasi hidup, dalam keluarga, hubungan dengan orang tua mungkin, atau mungkin mesti memperbaiki sesuatu nih di rumah. Lalu new moon terjadi di house 11. Nah, ini sesuai juga dengan kemana sun akan bertransit. Jadinya tema pertemanan ini akan muncul cukup ramai di akhir bulan. Ya, bisa jadi cukup positif, bisa jadi cukup riuh, tapi bisa jadi juga segala keriuhan itu ya riuh aja, tapi agak agak sia-sia, tapi mungkin bagus juga untuk kesenangan sesaat. Nah, kira-kira gimana nih buat Leo Rising bagi Kak Almira dulu deh.
Menurutku Leo Racing ya ini ada kalanya ingin banyak membentuk harapan-harapan baru, terutama di saat bulan baru nantinya. Mungkin banyak sosialisasinya makin ramai, tapi banyak hal yang sosialisasi tersebut jadi menambah tanggung jawab dia, walaupun dia jadi ingin ada panggung buat dirinya sendiri, jadi lebih ada kesempatan untuk lebih tampil di dalam sosialisasinya dia. Tetapi yang harus diwaspadai adalah ya, hubungan dengan orang-orang rumah, terutama hubungan tentang akar dirinya dia, mungkin para Leo Racing jadi lebih tidak betah di rumah, atau mungkin jadi lebih ingin memilih sosialisasi dibandingkan berada di rumah, itu bisa terjadi pada si Leo Racing ini. Dan hati-hati juga terkait pengeluaran, bisa jadi boros untuk orang lain, untuk komunitasnya dia, untuk pertemanannya dia, dan juga jadi kurangnya batasan untuk memilah-milah manajemen keuangan untuk para Leo Racing. Dan di sini ya ketika Saturnus sudah memasuki Aries, jadi hati-hati untuk belajar-belajar. Mungkin jika ingin belajar seperti spiritual, keagamaan, itu harus berhati-hati memilah-milah guru untuk melihat mutu gurunya yang benar-benar bisa dipercaya yang mana sih. Karena ketika di kondisi Saturnus memasuki Aries, jadi banyak guru yang bisa ya sebenarnya tidak bisa dipercaya atau kualitasnya mengalami penurunan. Di saat itu juga pengeluaran harus lebih berhati-hati, dan juga banyak hal-hal dari Rio Racing ini yang nantinya menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hati-hati kesehatan juga sih, karena menguasai dari host 6. Ya, jadi banyak hal yang perlu diwaspadai lah ya. Kesehatan ya tentu saja juga penting ya, karena Mars di situ bisa jadi juga cukup berpengaruh. Nah, kalau menurut Vira bagaimana? Untuk Leo Rising di bulan Mei ini ya, gitu. Ya, memang di satu sisi masuknya Mars ke Leo, aku mulai dari situ dulu, masuknya Mars ke Leo, di satu sisi itu bisa menyebalkan bagi Leo Rising karena seperti dibakar aja gitu Leo Rising-nya dengan berbagai macam tema dari Marsnya sendiri, dibakar pertikaian, dibakar perselisihan dan segala macam, terutama dari keluarga mungkin kayak gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, sebelum Saturnus masuk ke Aries, ini bisa jadi waktu yang tepat untuk mungkin berpergian atau juga belajar hal baru kayak gitu. Karena ketika nanti Saturnus masuk ke Aries, itu jadi terasa tidak menyenangkan. Kegiatan untuk belajar hal baru, kegiatan untuk berpergian, atau bahkan jadi malah jadi nggak punya waktu untuk melakukan hal tersebut, atau banyak aja halangan dan rintangan yang harus dilalui kalau memang ingin berpergian atau ingin belajar hal yang baru. Itu yang pertama untuk Leo Rising sampai nanti Mars keluar dari Leo. Dan kemudian untuk Mei ini Leo Rising kan kita melihat matahari dari Taurus masuk ke Gemini. Jadi dari fokus tentang karir, fokus tentang profesinya atau usahanya atau reputasi yang dimiliki, sekarang fokusnya berpindah ke pertemanannya kayak gitu. Jadi di sini di bulan Mei ini ada fokus bagi Leo Rising untuk beriuh-riuh dengan teman-temannya kayak gitu, atau jadi punya banyak harapan yang beranak pinak seperti itu bisa terjadi bagi Leo Rising di bulan Mei ini kayak gitu. Sementara di saat yang sama ada purnama kan di Scorpio ya, di house 4. Nah, kita sudah tahu purnamanya itu bukan purnama yang bagus, dan ini purnamanya terkait atau membawa tema tentang keluarga, orang tua, properti yang dimiliki ataupun rumah yang ditinggali. Tapi dengan adanya Mars di house 1 itu kayak masalah yang datang tuh bisa nggak selesai-selesai ya, rasanya kayak dia sangat berkepanjangan dan tidak menemukan titik terangnya. Itu penyelesaiannya kayak gimana sih, itu bisa dirasakan oleh Leo Rising ketika purnamanya terjadi. Dan kemudian ketika bulan barunya justru mungkin terasa agak menyenangkan bagi si Leo Rising-nya sendiri, karena di sini muncul pertemanan baru, ketemu orang baru mungkin kayak gitu, dan juga ada ya itu tadi harapan yang beranak pinak itu bisa terjadi di akhir bulan ketika terjadi bulan baru di Gemini kayak gitu. Ini pun bisa membawa tema pembaharuan tentang harapan-harapan yang bisa beranak pinak tadi itu berkaitan dengan keuangan juga, mungkin ada
tawaran atau opportunity untuk menambah penghasilan dari situ itu juga bisa, tapi juga masih dihati-hatikan bagaimana pengelolaan keuangannya karena pemasukannya justru banyak yang terbuang untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Itu sih kalau dari aku itu aja untuk Leo Rising. Ya, jadi banyak harapan, tapi juga tetap masih hati-hati dengan fondasi hidup ya. Dan juga jangan lupa untuk traveling sebelum traveling menjadi hal yang tidak lagi menyenangkan 3 tahun mendatang. Oke, itu untuk Leo Rising. Kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Virgo Rising. Nah, Virgo Rising ini juga dikuasai oleh Merkurius yang sebagian besar waktunya akan eh, ada di Taurus, lalu baru di akhir bulan pindah ke Gemini. Ya, lalu di sini juga ada full moon di house ketiga yang bisa jadi meng-highlight nih um, soal travel mungkin, soal travel jarak dekat, soal transportasi bisa jadi, soal hubungan dengan saudara dan tetangga. Nah, semua hal-hal itu bisa jadi tidak menyenangkan. Jadi untuk Virgo Rising sebaiknya tidak perlu kemana-mana dulu mungkin, terutama dari pertengahan bulan, karena bisa jadi bukan hanya travel ya, tapi juga komunikasi dengan orang lain bisa jadi cukup sengit nih, gitu. Nah, kalau kita eh, lihat juga tema lain dari House 3 itu kan soal rutinitas, bisa jadi ada terlalu banyak rutinitas di situ yang kemudian sebetulnya merugikan bagi diri Virgo Rising sendiri. Nah, kalau kita lihat tema New Moon-nya di sini di House 10 ada suatu suatu optimisme sebetulnya, suatu kegesitan baru di akhir bulan yang mungkin ada suatu inisiatif yang mungkin inisiatifnya bisa jadi beranak pinak gitu ya. Pengen membuat itu, mencapai ini, mencapai itu. Jadi ada hasrat untuk suatu pencapaian. Nah, meskipun ya nanti ada Saturnus yang pindah ke Aries, nah ini mesti hati-hati banget sama pengeluaran, hati-hati jangan gampang berutang, jangan gampang meminjam uang karena Saturnus bisa jadi cukup destruktif di house ke-8. Nah, ini bagi teman-teman kira-kira gimana nih untuk Virgo Rising? Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Almira kah? Oke, untuk para Virgo Racing sebenarnya Bang Louis sudah cukup sangat jelas ya untuk menjelaskan. Ya, aku setuju sih. Virgo Racing lebih berhati-hati, terutama dalam komunikasinya. Bisa jadi lebih nyelkit atau mungkin ya jadi karena ketidaknyamannya itu jadi mengakibatkan banyak emosi yang dia pendam. Jadi lebih baik memilah-milah untuk dalam berkomunikasi, belajar-belajar, itu juga bisa rentan membawa capek mungkin ya karena banyaknya rutinitas yang harus dia lakukan. Ya itu juga karena Marsnya memasuki di Leo, jadi sulit tidur atau bisa jadi sekiranya banyak emosi yang dia pendam atau musuh-musuh yang akan mulai muncul tuh musuh-musuh dalam ranah karir juga bisa. Dan hati-hati terkait pengeluaran karena Venus berada di house 8-nya dari Virgo Rising ini harus memilah-milah. Sekiranya nih mau mengeluarkan duit atau ingin traveling, ingin belajar-belajar, harus lebih manajemen keuangan yang lebih bagus sih untuk para Virgo Rising. Ya mungkin tambahanku itu sih, Bang Leo. Kak Vira, silahkan. Tambahanku juga gak banyak sih karena kalian sudah cukup lengkap menjabarkan itu semua ya kayak itu. Paling tambahanku adalah dengan masuknya Saturnus ke Aries tadi hati-hati juga dengan kesehatan Virgo Rising karena dia langsung masuk dari seven house ke house 8 ya, ke 8 house. Jadi dari tadinya si Saturnus ini ngomongin tentang susahnya memaintain hubungan dengan orang lain, sekarang susahnya memaintain kesehatan kalian di mana penyakitnya jadi semakin ganas dalam tanda kutip sehingga kalian jadi rentan sakit sih. Sebenarnya tambahan dari aku itu aja sih. Ya, ya sepertinya banyak nih yang mesti hati-hati dengan kesehatan dan tentu saja tidak hanya di bulan ini. Ya, nah ya itu untuk Virgo Rising. Berikutnya kita akan
pindah ke sign berikutnya yaitu Libra Rising. Sini Libra Rising, Venus berada di Aries. Venus yang adalah penguasa dari Libra Rising ya, masih bertransit di Aries. Ya, tentu saja dalam keadaan yang em, sangat tidak nyaman karena Venus detriment di situ, jadi memungkinkan para Libra Rising ini di bulan Mei bertemu dengan orang-orang yang entah tidak nyambung diajak bicara gitu ya, atau yang mungkin harus memasuki wilayah asing di mana orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memahami eh, apa perkataan dari atau pemikiran dari Libra Rising. Lalu selain itu juga kita bisa melihat full moon-nya di house kedua. Nah, ini mesti lebih hati-hati soal keuangan dan juga apa-apa yang dikonsumsi karena entah bisa jadi terlalu berlebihan, pengeluarannya berlebihan, konsumsinya berlebihan, atau yang masuk jadinya kurang berkualitas itu juga bisa sih. Yang masuk ke dalam badan. Maksudnya. Lalu juga new moon terjadi di akhir bulan di house 9, jadi ini bisa memungkinkan traveling sih untuk pergi ke negeri asing, untuk belajar hal baru mungkin, untuk mulai kuliah bisa juga, untuk terhubung dengan orang-orang asing, untuk belajar hal-hal spiritual. Uh, Ya, itu bisa jadi suatu hal baru yang exciting di akhir bulan bagi Libra Rising. Dan kalau kita juga mau lihat Saturnus yang akan masuk house 7, nah ini bisa jadi cukup berabe nih karena ternyata relasi yang tidak menyenangkan karena keberadaan Venus itu ternyata diteruskan oleh si Saturnus nih sampai beberapa bulan ke depan. Jadi lebih hati-hati aja kali ya bagi Libra Rising nih untuk menaikkan kontrak, mensahkan suatu relasi, baik itu romansa atau profesional, kayaknya mesti lebih hati-hati nih. Kira-kira gimana nih kalau menurut Vira? Mungkin selain hati-hati menaikkan kontrak ya, Libra Rising juga bisa merasa jadi kayak diasingkan oleh orang sekitar sih dengan Venus di Aries, kemudian ada Saturnus di seventh house di Ariesnya juga. Jadi dia kayak berhubungan atau bersosialisasi dengan orang tuh kayak bisa, cuman asing aja. Mungkin di tempat asing atau di lingkungan asing dengan orang-orang yang asing, benar-benar menjadi yang beda di lingkungan tersebut sih. Itu bisa dirasakan oleh Libra Rising di situ gitu kan. Selain itu mungkin aku cuma mau nambahin sedikit ya karena Bang Leo tadi juga udah cukup banyak yang disebutkan di sini untuk si purnama ya, purnama di Scorpio kayak gitu, dia memang ngomongin tentang keuangan yang tadi sudah disebutkan Bang Leo, tapi di sini juga hati-hati pengeluaran jadi banyak untuk bersosialisasi atau memenuhi mimpi kayak gitu. Jadi bisa ada pengeluaran yang kamu keluarkan cukup besar untuk memenuhi mimpimu atau untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi agak hati-hatinya di situ kayak gitu. Dan itu pun jadinya bisa terasa agak sia-sia karena orang-orang yang kamu temui nggak nggak menyokong kamu, bukan bisa nggak bisa menjadi support sistemmu juga gitu. Jadi agak hati-hatinya pengeluaran sia-sianya di situ sih. Itu kemudian bulan baru yang terakhir ya memang jadi bagus untuk memulai mempelajari hal baru atau memulai perjalanan baru atau belajar hal-hal spiritual di situ. Ini juga bisa menjadi awalan di mana mungkin mimpi kalian jadi agak optimis kalau misalnya tidur gitu. Jadi dari kemarin mungkin mimpinya terasa kayak gimana gitu. Nanti dengan masuknya matahari di situ, ada masuk Merkurius juga di situ, bunga tidur kalian jadi agak ramai dan hektik, tapi menyenangkan, tapi tidak bisa diartikan itu bisa terjadi sih di situ. Itu aja dari aku. Mungkin mendapatkan inspirasi ilahiyah juga bisa kali ya. Bisa, bisa. Nah, kalau menurut Almira gimana nih untuk Libra Rising? Mungkin menambahkan aja ya, ya Libra Rising, hati-hati gampang stres dengan keberadaan orang lain, terutama nanti ketika Saturnus sudah memasuki Aries dan itu bisa ya dilihat aja
trailernya nanti gimana, dan itu bisa berlaku beberapa tahun ke depan, terutama di tahun 2026. Dan selain itu juga ya tadi sudah disinggung juga, hati-hati memilah-milah pola makan atau mungkin jenis makanan. Mungkin akan banyak orang yang bikin stres jadi pelarian ke makan, itu juga harus hati-hati untuk para liberancing, terutama manajemen keuangan. Mungkin ingin traveling, ingin jalan-jalan, ada keinginan untuk belajar-belajar, itu pun harus dilihat kondisi keuangannya seperti apa. Dan ya karena Venus memasuki Aries, itu juga harus lebih jaga kesehatan sih, karena akan rentan tidak nyaman bagi orang lain atau juga diri sendiri, juga tidak nyaman oleh keberadaan orang lain. Selain itu juga kondisi badan jadi gampang capek, bisa terjadi oleh para Libra Rising ini. Dan untuk ya new moon-nya karena berada di house 9 seperti tadi, lebih memilah-milah, seumpama belajar memilih gurunya, atau mungkin walaupun pertemanan pada awalnya terkesan menyenangkan atau lebih banyak bercakap-cakap, tapi juga ini adalah sesuatu hal yang lebih harus diwaspadai buat kedepannya sih untuk para Libra Rising. Ya, jadi mungkin Libra Rising ingin membangun relasi mungkin, tapi jadinya nggak nyambung. Nah, itu mesti lebih hati-hati, lebih memilah-milah orang lain kali ya dalam membangun suatu relasi. Nah, begitu untuk Libra Rising. Nah, berikutnya kita akan pindah ke Scorpio Rising. Full moon-nya langsung terjadi di first house. Ya, ini mungkin akan langsung ngomongin tentang kesehatan atau kedirian, aspek kedirian yang lain. Lalu juga ada new moon di akhir bulan yang akan berada tidak menyinari ya, hampir tadi saya ngomong menyinari, tapi ini new moon, jadi dia ada berada di 8th house yang mungkin akan berpengaruh ke pengeluaran dan hal-hal finansial lainnya. Lalu kita juga bisa menilai dari Mars yang berada di pucuk yang sepertinya membuat Scorpio Rising ini lebih berapi-api lah ketimbang bulan-bulan berikutnya. Nah, coba kita dengarkan dari sang Scorpio Rising di sini, kira-kira apakah beliau lebih berapi-api nih? Lebih diminta tampil ke permukaan mungkin iya, atau lebih semangat untuk menampilkan diri ke permukaan, itu bisa dirasakan untuk Scorpio Rising terutama di bulan Mei ini kayak gitu. Ada hasrat besar untuk berapi-api di depan umum sih lebih tepat ya kayak gitu. Tapi nantinya ketika balik lagi nanti ada Saturnus masuk ke Aries itu di 6th house, kemudian capek sendiri dan mungkin habis itu merasa kayak pengen undur diri tapi masih harus melanjutkan apa yang sudah dimulai ketika Mars masuk ke Leo. Walaupun rasanya awal-awal Mars masuk Leo ini masih agak jet lag ya, kemarin Mars di Cancer itu cukup lama kayak gitu, jadi Mars masuk Leo bersemangat tapi masih jet lag untuk mau ngapain, terutama fokus untuk profesi, untuk usaha yang dimiliki kayak gitu, atau ketika berhubungan dengan orang yang lebih jabatannya kayak gitu, atasan dan segala macam, itu masih agak-agak jet lag, gimana nih harus menghadapinya, itu bisa dirasakan untuk Scorpio Rising kayak gitu. Dan berhubungan dengan si Saturnus yang masuk ke 6th house atau masuk ke Aries tadi, selain dia menambah tanggung jawab dan juga apa ya kewajiban bagi si Scorpio Rising, dia juga menambah beban kesehatan kayak gitu. Jadi untuk previewnya Saturnus ini adalah jaga kesehatan bagi si Scorpio Rising-nya kayak gitu kan. Kemudian kita sedikit beralih dulu ke purnama yang terjadi di Scorpio kayak gitu. Ini tadi sempat saya bahas sedikit untuk khususnya Scorpio Rising. Inilah purnama yang buruk kayak gitu. Kenapa? Karena hubungan sosial kalian dengan orang lain itu tidak baik, tapi kalian akan dipaksa untuk tampil atau ya menunjukkan diri saja ke permukaan kayak gitu. Jadi itu adalah situasi yang sangat fluktuatif, hati-hati salah omong dan kalian jadi rentan berselisih juga kayak gitu. Dan di situ mungkin ada perjalanan yang harus kalian lakukan, maksudnya beneran pergi ya, bukan perjalanan yang metafora gitu enggak, tapi benar-benar melakukan perjalanan aja gitu. Itu bisa kalian harus lakukan di masa purnama, tapi rasanya kayak agak sia-sia atau memberikan hasil yang tidak sesuai harapan atau justru mengecewakan, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Dan di sini selain itu juga
apa ya tadi aku mau lupakan jadinya. Oh, dengan purnamanya yang terjadi di Scorpio, dia juga secara nggak langsung ngomongin tentang seven house-nya di situ. Jadi orang-orang yang kalian hadapi di masa-masa purnama kayak gitu, kalian rentan berselisih paham kayak gitu, jadi agak jaga emosi bagi si Scorpio rising-nya, terutama ketika purnama. Nah, kemudian kita lihat di sini ada bulan baru yang terjadi di Gemini. Tentu saja ini adalah pembukaan baru bagi pengeluaran kayak gitu. Jadi pengeluarannya bisa untuk hal baru atau bisa ada tipe pengeluaran baru yang muncul gitu, atau ya pokoknya ada hal baru aja yang kalian harus keluar duit lah intinya di situ. Jadi ini adalah awal mula dari keboncosan baru, kurang lebih seperti itu bagi Scorpio rising kayak gitu ya. Dan keboncosan ini bisa berkaitan dengan uh, apa tuh namanya, harapan sih kalian atau cita-cita yang kalian miliki atau gambaran kalian tuh ke depannya rencananya harusnya begini-begini, kalian mengeluarkan duit kayak gitu, tapi itu jadinya boncos kayak gitu karena memang ada hasilnya, tapi hasilnya adalah pengeluaran yang besar itu tadi sih, pada intinya jatuhnya ke situ untuk Scorpio rising. Apalagi yang pengen tak omongin, kayaknya udah sih untuk Scorpio rising. Paling selain itu fokusnya dari berhubungan dengan orang lain, baik itu dengan pasangan, klien, rekan kerjasama dan lain-lain. Sekarang fokusnya kemudian di Mei ini nantinya akan beralih ke bagaimana pengeluaran kalian, bagaimana utang piutang kalian, perpajakan kalian dan segala macamnya akan lebih ke situ. Jadi agak hati-hati dengan pengeluaran. Selain itu pengelolaan finansial, selain itu kalau misalnya ada kredit atau utang piutang, mohon segera diselesaikan dengan cepat daripada dia beranak pinak juga sih, lebih tepatnya kayak gitu. Itu sih dari aku untuk si Scorpio rising. Ya, jadi harus hati-hati nih karena keran yang terbuka bisa jadi cukup banyak. Mungkin bisa dari pertemanan juga ya, kehidupan sosial juga mengundang pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau dari Almira kira-kira ada yang mau ditambahkan? Sepertinya sudah cukup sih karena sangat lengkap. Oh, ya, mau menambahkan lagi? Ya, tuh Ya, kan. saya lupa mau nambahin tadi. Ini nggak jadi kabar bagus juga sih. Bisa jadi kabar bagus nantinya gitu kan, karena Scorpio rising sudah berapa tahun, 3 tahun terakhir ini kan ada Saturnus di house 5. Ini tadinya kalian banyak masalah dengan kalau sudah punya anak sama anak kayak gitu, kalau punya apa namanya, selain punya berkarya jadi susah, mencari kesenangan jadi susah, cari ide pun jadi susah kayak gitu. Minggatnya Saturnus itu memang bikin kerannya agak terbuka sih, walaupun kualitasnya masih nggak terlalu bagus dengan Jupiter yang masih di Gemini. Jadi ketika nanti, kayaknya tahun ini sih Jupiter pindah ke Cancer itu nanti jadi agak membaik sedikit-sedikit di bidang itu. Sayangnya kalau kalian punya hewan peliharaan, Saturnus yang masuk ke Aries itu bisa ngomongin tentang hewan peliharaan kalian yang kesehatannya memburuk sih. Jadi agak hati-hati aja di situ. Tambahanku cuma itu kok. Ya, ya. Ya, jadi mungkin jadi lebih semangat berkarya ya karena selama ini mungkin mandek gitu ya karena keberadaan Saturnus di house 5. Oke, untuk Scorpio rising sepertinya sudah cukup lengkap. Kita akan pindah ke sign berikutnya yaitu Sagittarius rising. Ya, dan seperti bulan-bulan sebelumnya, Jupiter masih ada di Gemini, masih belum pindah hampir. Jadi mohon bersabar para Sagittarius rising. Jadinya masih ada kelelahan lah dalam membangun relasi. Mungkin banyak kegagalan-kegagalan dalam pembangunan relasi, baik romansa maupun secara profesional, secara bisnis. Jadi banyak juga mungkin relasi-relasi yang jadinya sia-sia atau yang diharapkan tapi ternyata tidak bersambut balik, yang tidak nyambung, yang membuat para Sagittarius rising malah merasa terasing, gitu ya. Nah, nanti kita akan balik lagi ke tema relationship itu pada akhir bulan karena memang new moon itu terjadi di house 7 gitu. Jadi memang ada permulaan baru dalam relationship tapi belum tentu itu bisa berbuah baik juga sih gitu ya. Mungkin bisa jadi awal yang baik tapi mengenai kelanjutannya karena Jupiter di situ sebagai penguasa Sagittarius masih kurang baik, jadi agak kurang meyakinkan kalau itu bisa menjadi cukup baik, apalagi Saturnus akan masuk ke house 5 yang akan berpengaruh ke love life para Sagittarius rising, dating life, juga mungkin segala bentuk kesenangan sebetulnya ya.
Lalu sebelum itu di pertengahan bulan eh, terjadi full moon di Scorpio dan ini bisa lumayan mengusik ketenangan batin para Sagittarius rising, mungkin bisa mengundang mimpi buruk, musuh-musuh yang sangat yang tersembunyi dan bisa jadi cukup sengit, ya, menyerang dari belakang. Jadi para Sagittarius rising masih harus lebih berhati-hati dengan orang lain nih sepertinya. Nah, kira-kira uh, Almira pendapatnya bagaimana? Aku setuju sih. Sagittarius Rising ya mendapatkan tema-tema yang mungkin merasa terasing, mungkin merasa diabaikan, atau mungkin justru banyak orang-orang yang kurang menyenangkan. Ya walaupun ketika nyumun nanti terasa ada harapan baru, terasa riweh pertemanannya, atau banyak orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan dia. Tapi bagaimanapun itu akan membawa tema-tema kembali lagi di antara orang-orang tersebut. Itu memang lebih banyak sosialisasi yang pada akhirnya kurang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan dia dapatkan dari orang lain. Mungkin mendapatkan tanggung jawab, mungkin mendapatkan rasa kenapa aku diperlakukan seperti ini, atau mungkin ya dengan pasangan pun bisa jadi merasa seperti itu. Dan lagi jadi ada beban yang dirasakan para Sagittarius Rising ini dari sosialisasi, dari tema-tema anak, lebih harus memperhatikan anak-anak mereka bagi Sagittarius Rising yang sudah memiliki anak dan bisa jadi juga kesehatan dari hewan peliharaan itu akan menjadi tema bagi Sagittarius Rising. Dan di sini juga ketika nanti Saturnus mulai memasuki Aries, tema-tema itu lebih memuncak lagi, banyak sosialisasi yang lihat terpilah-pilah. Mungkin juga yang beromansa harus lebih sabar lagi dan tidak mempunyai ekspektasi lebih dalam hal romansa. Banyaknya tanggung jawab sosialisasi yang akan Sagittarius ini rasakan dan berhati-hati juga pola makan, terutama asupan gizi, lalu juga terkait pemasukan, pengeluaran, dan rutinitas sehari-hari yang bisa jadi dia jadi rentan capek nih ketika Saturnus sudah memasuki Aries nanti. Dan yang ya tadi sudah disinggung, ketika purnama lebih banyak istirahat atau ya bisa jadi mimpi buruk, inginnya mungkin merenung dan lain-lain, tapi itu menjadikan kecemasan yang berlebihan bagi Sagittarius Rising ini. Ya, tema-tema tersebut memang harus dihadapi dan banyak bersabar sih buat Sagittarius Rising. Ya, jadi mesti menjaga kesehatan jiwa dan raga nih Sagittarius rising. Gimana kalau menurut Vira? Kayaknya saya nggak nambahin apa-apa deh. Kak Almira tadi sudah sangat-sangat lengkap menjelaskan tentang Sagittarius Rising ini. Oke, baiklah. Memang sudah sangat lengkap soal Sagittarius rising. Ya, para Sagittarius rising, semoga tabah melewati bulan Mei. Kita akan berpindah ke sign yang juga pastinya tabah di sini, yaitu Capricorn Rising, tetapi kayaknya ketabahannya akan diuji nih dalam bulan-bulan ke depan karena Saturnus bukannya makin bagus, malah makin nyemplung ke Aries. Dan ini bisa jadi sangat berpengaruh bagi Capricorn Rising karena Saturnus adalah penguasa kalian, gitu ya. Nah, jadi ini bisa berpengaruh ke kesehatan, hubungan dengan keluarga, ya. Jadi atau hubungan diri sendiri, ya, posisi dirimu di keluarga, fondasi hidupmu, banyak hal yang akan digoyahkan oleh Saturnus di Aries nanti. Tapi sebelum itu mungkin kita juga bisa bahas full moon di house 11 yang bisa menandakan adanya ketidaknyamanan di ruang pertemanan yang mungkin membuat para Capricorn Rising juga akan memilah-milah kira-kira mana nih teman yang benar-benar layak untuk dipertahankan. Lalu selain itu juga ada new moon di house 6. Ya, mungkin Capricorn Rising akan mengakhiri bulan Mei dengan banyak kerja, banyak tanggung jawab, banyak melayani orang lain. Mungkin mengurusi hewan peliharaan juga bisa sih. Di sini juga mungkin isu kesehatan juga mungkin mesti hati-hati juga karena house 6 ya bisa berpengaruh juga ke penyakit. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Vira? Untuk Capricorn Rising ya di bulan Mei ini, sebenarnya selain
ada kekacauan dalam bagaimana kalian mengatur keseharian dan juga bagaimana komunikasi kalian dengan orang sekitar, kayak gitu. Ini seperti yang Bang Leo tadi sudah bilang adalah masa di mana fondasi kalian harus ditata ulang, kayak gitu, karena hancur cur banget sih ini sih sebenarnya kayak gitu. Dan di saat yang sama ketika fondasi kalian hancur, kondisi kerjaan atau profesi ataupun reputasi kalian juga nggak terlalu bagus, jadi memang harus ada pembangunan ulang. Nah, pembangunan ulang atau penataan ulang lagi tentang apa sih yang ingin kalian capai dalam hidup ini, apa sih yang ingin kalian buat dalam hidup ini, dan apa yang harus menjadi dasar bagaimana kalian menjalani hidup. Nah, selain itu, ini juga bisa berimbas terhadap kondisi finansial kalian yang sama-sama merosot juga nih kayaknya dengan masuknya si Saturnus ke Aries ya, kayak gitu. Jadi kondisi finansial kalian di saat yang sama juga harus dijalani dengan tabah karena pemasukan itu kayaknya agak menurun kayak gitu, sementara pengeluarannya terhighlight dengan adanya Mars di Leo kayak itu. Jadi kalian akan justru semakin banyak pengeluaran tapi pemasukan antara sama atau malah berkurang kayak gitu, bisa terasanya seperti itu. Itu untuk si Capricorn rising. Kemudian purnamanya tadi memang ini bukan purnama yang menyenangkan, justru ini purnama banyak pemisahan ya, atau keterpisahan antara kalian dengan teman-teman kayak gitu, rekan kerja juga bisa, atau juga dengan mimpi-mimpi dan harapan-harapan yang kalian miliki kayak gitu. Mungkin ada mimpi yang harus kalian kubur yang sudah tidak mungkin, atau justru bisa menjadi masa di mana kalian dibebani oleh mimpi orang lain, itu juga bisa terjadi di sini, atau mimpi atau harapan dari orang tua itu juga bisa semakin muncul ketika purnama ini ya kayak gitu. Dan kemudian bulan barunya ini yang ada di Six House ini memang awalan baru bagi adanya tanggung jawab baru, kewajiban baru, keharusan kalian untuk menjaga kesehatan, karena toh memang selain Saturnusnya masuk ke Aries, ini awalan baru dengan munculnya berbagai macam penyakit yang bisa beranak pinak juga, itu juga bisa hadir di sini kayak gitu. Dan ini juga bisa tanggung jawabnya bisa berkaitan dengan kondisi finansial kalian yang banyak pengeluaran tapi pemasukannya sedikit kayak gitu. Jadi agak berhati-hati khususnya terhadap finansial, tapi ini juga bisa ngomongin tentang pola makan kalian yang jadi berantakan banget kayak gitu, dan itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit itu sih. Untuk Capricorn rising dari aku sih itu aja. Lagi-lagi menjaga kesehatan ya, itu yang paling penting. Dan juga mungkin Capricorn Rising mesti menyiapkan cangkul untuk mengubur mimpinya gitu. Nah, oke, kalau menurut Almira bagaimana? Setuju sih. Jadi ya tema utama buat Capricorn rising tidak hanya untuk bulan Mei, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Nanti kita lihat trailernya dan mungkin bisa dirasakan trailernya selama Saturnus masuk ke Aries nanti. Lebih fokus ke bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana untuk ya walaupun tidak bisa disiplin, tapi setidaknya menyadarkan dirinya sendiri kalau hal-hal tersebut tetaplah dibutuhkan, dan juga banyak akar diri yang akan seperti dibilang Kak Vira tadi, hancur, lebur mungkin, mulai harus ditata ulang, walaupun ditatanya pun pasti akan penuh dengan tantangan, terutama tantangan dari diri sendiri. Jadi untuk para Capricorn rising juga harus banyak bersabar, pengeluarannya, pola makannya, kedisiplinannya, dan juga bagaimana menata keuangan, itu akan menjadi tema yang sering terjadi untuk beberapa bulan bahkan tahun ke depan. Ya, para Capricorn Rising, silakan mulai menata diri di sepanjang bulan Mei ini, atau semakin menata diri. Nah, kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Aquarius Rising. Nah, ini yang tidak kalah tabah ya, dan di sini pun Aquarius Rising akan mengalami kejatuhan yang sama dengan Capricorn Rising. Ya, meskipun ini teaser, tapi ini adalah teaser yang tidak menyenangkan. Saturnus akan jatuh di house ketiga, mungkin bisa berpengaruh ke kehidupan bertetangga, kehidupan bersaudara, jadi bisa ada konflik-konflik yang muncul dari interaksi dengan lingkungan sekitar, dan juga ya mesti hati-hati dalam melakukan travel jarak dekat. Mungkin ada rutinitas-rutinitas yang justru
harus dihancurkan, harus diselesaikan gitu karena sudah selesai lah masanya, sudah habis gitu waktunya. Dan juga selain itu ada full moon di sini di house ke-10 yang bisa jadi menandakan suatu puncak dalam karir, tapi tentu saja ini puncak yang tidak menyenangkan, mungkin ada tuntutan-tuntutan yang kurang menyenangkan, ada keharusan untuk tampil di depan publik mungkin. Ini hal yang bisa jadi sangat tidak disukai oleh anaknya Saturnus seperti kalian itu. Lalu juga ada new moon di akhir bulan di house 5. Nah, ini new moon-nya bisa jadi cukup menyenangkan buat Aquarius rising karena di sini ada kesempatan untuk em, bersenang-senang, mencari hobi, berpelesir, berkencan, apapun itu. Nah, kira-kira gimana nih menurut eh, teman-teman? Mungkin menurut Almira dulu? Kalau menurut aku, ya Aquarius Racing maaf, harus banyak sabar, tabah, terutama untuk sosialisasi dengan rekan sekitar, mungkin belajar-belajar, dan tema-tema belajar mengajar itu membawa hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk para Capricorn Aquarius Racing ini. Dan juga bagaimana dia lebih gampang cemas mungkin ya ketika Saturnus sudah memasuki Aries. Bisa jadi banyak musuh-musuh tersembunyi yang akan para Aquarius ini miliki. Jadi lebih susah tidur mungkin, kondisi kesehatan yang ya selain kesehatannya menurun, jadi gampang kepikiran hal-hal yang ya, membuat dia overthinking, jadi gampang cemas. Jadi memang harus banyak untuk melihat bagaimana menjaga kesehatan mental dan juga badan untuk para Aquarius Rising ini. Ya, kesehatan selain itu juga jadi timbul rasa cemas terkait keuangan itu juga masih bisa terjadi, sosialisasi juga yang ya masih kurang bisa mendukung untuk para Aquas Racing, mungkin kesannya rame atau kesannya jadi riwah, tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang bisa jadi ketika Mars masih berada di Leo, itu rentan konflik juga, walaupun jadi sibuk untuk berelasi dengan orang lain. Juga untuk pekerjaan para Aquarius Racing yang lebih melibatkan banyak orang itu juga akan jadi lebih ramai. Tapi di tema-tema full moon ini memang harus lebih menjaga emosinya, lebih menjaga bagaimana moodnya dan bagaimana tanggung jawabnya terkait pekerjaan tersebut karena bisa jadi itu adalah tema-tema yang kurang menyenangkan buat para Aquarius Racing ini. Dan ketika new moon-nya kesannya jadi sosialisasinya banyak, banyak hobi yang ingin dia lakukan, banyak permulaan hobi yang membuat dia, aku ingin semangat nih mengerjakan hobi yang ini, mungkin hobi yang A, B, dan D itu juga ya hanya sebagai pelarian mungkin ya untuk para Aquarius Racing ini. Karena menghadapi kejenuhan-kejenuhan dengan rutinitas yang sedang dia lalui setiap hari. Oke, jadi mungkin di akhir bulan masih adalah penghiburan untuk kejenuhan-kejenuhan itu. Nah, kira-kira kalau Vira gimana? Nah, aku nambahin sedikit aja ya untuk si Aquarius Rising untuk bulan Mei ini mungkin selain memang harus ada eh, tatanan ulang untuk keseharian dan hubungan dia dengan saudara, di sini previewnya bisa jadi si Aquarius Rising merasakan sedikit kelegaan untuk kondisi finansialnya dia, baik itu pemasukan, pengeluaran, ataupun juga bagaimana sih dari sistem atau asupan makanannya dia karena toh Saturnus sempat keluar dari Pisces. Jadi ada sedikit keleluasaan untuk tema makanan, untuk tema keuangannya, walaupun hanya sebentar saja karena nanti Saturnus balik ke situ kayak gitu. Nah, kemudian tambahanku itu yang pertama, yang kedua di sini tambahanku paling untuk si purnamanya yang ada di ten house kayak gitu, itu menjadi masa yang sangat fluktuatif ya purnama itu, terutama untuk profesi kalian, kerjaan kalian, atau ketika kalian berhubungan dengan bos atau atasan kayak gitu, itu bisa sangat memancing pertikaian, perselisihan, salah paham, perpisahan, bisa berujung ke perpisahan juga, jadi agak hati-hatinya di situ kayak gitu. Dan itu juga bisa berimbas terhadap kesehatan kalian atau justru malah menambah banyak atau terpicu karena bertambah banyaknya kewajiban kalian dalam kerjaan. Kemudian yang terakhir aja bulan baru yang di
House 5 di Gemini, itu mungkin adalah masa kalian ketemu orang baru, bisa untuk berkaitan dengan hubungan romansa, bisa berkaitan dengan ketika kalian mau berkarya, kemudian di commission orang kah misalnya, dan segala macamnya bisa seperti itu, kayak gitu. Jadi eh, overall sebenarnya adalah bulan baru yang menyenangkan, kayak gitu. Walaupun memang harapannya jangan ketinggian dulu sih sebenarnya di bulan baru ini, karena toh Jupiternya juga masih nggak terlalu bagus kondisinya. Jadi kalau punya harapan jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Itu aja sih tambahanku untuk Aquarius Rising. Ya, tapi sepertinya anak Saturnus itu lumayan bisa menjaga harapan ya. Oke, kita akan berpindah ke sign terakhir, yaitu Pisces yang yang masih ini dalam pembelajaran ketabahannya, tapi akan mengalami liburan sejenak karena Saturnus akhirnya pergi meninggalkan Pisces dan memasuki Aries. Nah, tapi ini lumayan bahaya nih untuk isi dompet karena ini lumayan bisa menghancur leburkan keadaan finansial. Tapi selain itu, kita juga bisa membahas soal full moon yang terjadi di house ke-9. Mungkin ada suatu eh, studi, perjalanan, gitu ya, atau hal-hal spiritual yang kurang menyenangkan, kurang srek bagi Pisces Rising. Mungkin terlalu woo nih, jadinya pengen kabur nih para Pisces Rising. Lalu di akhir bulan ada new moon di house 4. Nah, ini mungkin ada keriuhan terkait urusan keluarga, mungkin ada banyak permintaan dari keluarga, atau ada suatu awal baru tentang pembangunan fondasi hidup. Nah, kira-kira dari seorang Pisces Rising sendiri, bagaimana nih bulan Mei, Kak Almira? Kalau menurut aku sih ya Basis Racing masih harus fokus pada pondasi hidupnya yang mungkin pondasi hidupnya ini jadi ya akan semakin riwah ketika New Moon nanti ada banyak tema-tema baru yang mengharuskan dia untuk membenahi pondasi hidup dia walaupun ada semangat di situ, ada rasa ingin melakukan banyak hal mungkin di rumah, ada juga ya orang-orang rumah yang banyak mengajak dia komunikasi, ada awalan baru ketika ingin membangun fondasi yang terkait tentang keluarga. Ya, itu juga bisa dialami Pisces Racing. Dan ketika bulan purnama terjadi, itu berada di house 9, jadi ada rasa enggan mungkin ya untuk bertraveling dan disarankan juga tidak bertraveling dulu. Untuk belajar-belajar pun harus lebih memilah-milah teman belajar, teman berelasi, atau mungkin guru yang akan Pisces Racing hadapi ketika di bulan Mei ini. Dan ya ketika Saturnus mulai memasuki Aries, ini mungkin masa-masa yang menantang ya bagi keuangan Pisces Racing. Lebih menjaga pola makan juga akan menjadi tema. Mungkin Pisces Racing akan banyak mengalami overthinking, kecemasan, susah tidur. Jadi itu hal-hal yang lebih harus dilihat kondisi mental mungkin ya untuk para Pisces Racing ini karena tanggung jawabnya terasa lebih ke finansial dan itu bisa membuat dia gampang cemas. Selain itu juga lebih memilah-milah pertemanan, ada kalanya pertemanannya jadi ya terusir mungkin ya, mungkin ada pertemanan yang kurang menyenangkan, dia harus tinggalkan, pertemanan yang membuat dia merasa tidak betah lagi, yang pada akhirnya dia akan fokus untuk hal-hal yang lain yang akan dilakukan oleh Pisces Racing ini. Jadi lebih jaga juga kesehatan ketika Mars berada di Leo, mungkin banyak pekerjaan, mungkin banyak tanggung jawab yang dia dapatkan. Jadi kesehatan pun harus lebih diutamakan ketika Mars berada di Leo ini. Itu Eh, sih ya, menurutku. menjaga kesehatan dan juga akan ya memilah-milah pertemanan ya. Nah, karena ini udah menjadi stage terakhir eh, Saturnus nih, karena tinggal 1 tahun terakhir bisa dibilang Saturnus berada di Pisces. Oke, nah kalau menurut Vira gimana nih? Sudah lengkap sih dari Kak Almira, kayaknya saya nggak ada tambahan ya. Nah, baik, sudah lengkap berarti sudah selesai untuk pembacaan kita di malam hari ini. Ya, sebetulnya rekamannya malam, jadinya saya menyebutnya malam hari ini, tapi teman-teman tentu saja boleh menontonnya kapan saja. Oke,
Nah, terima kasih di sini untuk semua yang sudah hadir, juga kepada Vira dan Almira di sini. Mungkin mau mempromosikan sesuatu, ada suatu program, suatu kelas, suatu layanan baru mungkin dari Vira, mungkin ada yang ingin disampaikan? Singkat aja sih pesan saya, Divinasi Meja Bundar masih membuka registrasi untuk murid baru, baik itu kelas mini basic ataupun kelas basic ya. Jadi silahkan bisa cek di virasrolger.com kayak gitu. Nanti bisa dilihat materi yang akan disampaikan di tiap-tiap kelasnya, kemudian siapa pengajarnya, kayak gitu bisa dicek aja langsung di situ. Nanti cari aja di virasrolger.com/DMB. Kemudian saya pun juga masih buka jasa kayak gitu, jadi bisa dilihat juga di virasrolger.com/konsultasi. Di situ ada 9 jenis jasa pembacaan, silahkan dilihat mulai dari pembacaan nativity, tentang diri sendiri, tentang siklus tahunan, bahkan untuk relokasi, misalnya kalian ingin pindah ataupun nggak tahu jam lahir, walaupun bacaan rektifikasi jam lahir itu bukan hanya saya, di sini Kak Almira dan Bang Leo juga bisa mencari ya rektifikasi itu ya. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Vira. Kalau dari Almira gimana? Apakah ada suatu program baru kah? Sepertinya banyak menu-menu nih yang baru di post di Instagram. Kira-kira ada yang ingin diberitakan? Ya, saya kembali akan mengatakan informasi kalau ya saya setuju. Jadi saya juga masih menjadi pengajar di Divinasi Meja Bundar untuk kelas mini basic. Jadi jika ingin mengicipi astrologi, silahkan mendaftar dan menghubungi Kak Fira secara langsung. Dan selain itu juga saya membuka beberapa jasa, baik itu kolaborasi di saat ini dan juga ke depan yang berada di IG saya, Almira Airi. Ya, bagaimanapun saya adalah seorang peserta racing yang mau menghadapi Saturnus di host 2, jadi menyiapkan terlebih dahulu. Jadi silahkan menghubungi IG saya dan melihat apa program serta informasi yang berada di situ. Terima kasih. Oke, ya kunjungilah IG kami ya Vira Astrologer, Almira Airi, dan saya sendiri di Bacot Nujum karena kami masing-masing punya jasa konsultasi kami masing-masing. Ya tentu saja ada yang beririsan. Ya silakan dipilih aja mau sama siapa, mau dengan yang mana. Kami di sini sama-sama bermazhab tradisional. Nah, oke, untuk ulasan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa untuk semuanya. Sampai jumpa.